Oke, siang hari ini kita akan bahas tentang menang atas perkara-perkara hati ya. Kalau minggu lalu ada yang ikut pergap, ya harusnya ikut semua ya minggu lalu ya. Kok Ade tuh di ujung-ujung khotbahnya sudah mulai nyerempet-nyerempet ya ke perkara-perkara hati ya. Tadi Tuhan akan bawa kita pada proses hati ya. Terus kalau Ade bilang ada 7 bangsa ya perlambang proses-proses hati akan Tuhan bawa ya. Tapi hari ini kita hanya akan bahas 4 gitu yang Tuhan taruhkan atas hidup saya, atas hidup kita ya. Oke, boleh di next. Kita akan buka cukup banyak ayat hari ini ya, jadi agak sat-set aja ya. Kita mulai dari hati ya. Kenapa harus hati ya? Kalau karena kata lagunya Jazz, dari mata turun ke hati ya. Itu nggak alkitabiah ya. Kalau di firman Tuhan nanti kita lihat bukan dari mata ke hati ya, tapi dari hati. Justru dia akan memancar ke berbagai tempat yang lain ya. Kita lihat dulu Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Oke, sudah di sana? Kita baca bersama-sama ya dengan kuat ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah ya, jadi Amsal 4 ayat 23 bilang kehidupan terpancarnya dari mana? Di hati. Ya, di mana hati teman-teman semua? Di sini. Kalau kata profesor kita dulu di mana, di sini ya kata dia ya. Ya terserah lah mau di sini ya. Tapi firman Tuhan bukan bicara hati as liver ya, tapi saya lebih bicara soul ya. Kedalaman hati kita ya, hidup kita gitu. Nah, karena dari situ terpancar kehidupan, maka Amsal bilang harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Ya. Kita nih seringkali waspada untuk hal-hal yang lain ya. Kalau untuk orang tua ya biasa waspadanya apa, kalau di grup keluarga sharing berita tentang menjaga rumah ya. Apalagi bentar lagi mau lebaran ya. Waspadalah, jangan lupa apa, pintu dikunci, kompor dimatiin ya. Kalau buat anak-anak mahasiswa pelajar mungkin bicara tentang waspadalah harus menjaga kecantikan diri ya, kayak skincare gitu ya, harus ikut ini gitu. Jadi seringkali nih kita waspada menjaga yang lain-lain ya, hatinya tidak dijaga. Ya ada ayat lain di firman Tuhan yang bilang tentang waspada ya, bukan ini ya, waspadalah kejahatan terjadi. Ada yang masih tahu iklan itu nggak sih? Nah, yang tahu berarti generasi udahlah, kalian udah generasi bangkotan ya, makanya kejahatan terjadi bukan karena apa niat, tetapi karena ada kesempatan ya. Nggak ya, kalau di Alkitab yang lain, ayat yang lain kita ingat bilang waspadalah lawanmu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum ya. Jadi kenapa? Saya pikir kok sama-sama pakai kata waspada. Karena iblis tahu hati kita itu adalah sumber dari banyak hal, dari kehidupan. Jadi apa yang sebetulnya iblis incar? Hatimu. Ya, iblis nggak incar uangmu, dia nggak butuh anyway. Kan dia nggak bisa bertransaksi ya, dia nggak butuh kris juga ya. Dia nggak butuh uang kalian. Iblis nggak butuh pacar dan pasangan kalian ya. Iblis nggak butuh rumah, iblis nggak butuh nilai, ranking, nggak butuh dia semua ya. Yang dia incar apa? Hatimu. Ya, makanya kemudian Amsal bilang jagalah dengan segala kewaspadaan ya. Yang seringkali kita harus mengakui Abah yang kita nggak waspada amat ya dengan hati kita gitu. Seringkali kita tadi waspadanya dengan berbagai hal yang fisik mata kita bisa lihat, tapi yang di hati kita nggak perhatikan. Nanti kita lihat ya apa sih gitu maksudnya. Nah sekarang kita lihat Matius 15, nah, sama nih soal hati. Jadi kalau teman-teman iseng-isengnya pulang ke rumah terus search hati di Alkitab, banyak banget kata hati, termasuk di khotbah Yesus ya. Matius 15 ayat 18. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama lagi ya. Matius 15 ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Nah, jadi tadi ini ya nyambung ya. Amsal bilang dari hati terpancar kehidupan. Matius bilang dari hati itu akan keluar. Ya, jadi ini gini. Apa yang kau simpen dalam hati? Kadang-kadang kau berharap cuman kamu yang tahu gitu ya.
Tapi nggak bisa, firman Tuhan bilang dia pasti akan keluar. Tiap orang beda-beda, orang yang cerewet kayak saya keluarnya jadi perkataan, mungkin ngomel gitu ya. Orang yang mungkin pendiam, nggak terlalu cerewet kayak saya, minimal keluarnya ke raut muka. Muram ya, kayak pepaya ya kalau kata orangnya dulu. Kalau lagi musuhan ya kan, wah kalau bisa sengaja menampakkan tidak suka gitu ya. Karena saya tidak berkata-kata, minimal muka saya nunjukin saya nggak suka gitu ya. Bisa jadi ke gestur, bisa jadi ke pikiran. Intinya dari yang ada di hati itu nggak akan pernah bisa kalian tahan hanya di hati. Dia pasti akan menyebar. Setiap orang tadi saya bilang beda-beda. Orang yang diem bukan berarti hatinya bersih loh. Bisa jadi ininya yang liar. Saya pernah ketemu orang yang pendiam gitu, tapi waktu diajak ngobrol, wah pikiran-pikirannya ternyata sangat destruktif ya. Kalau dia benci orang sampai, wah saya udah kepikir dalam pikiran saya sampai saya pengen ngebunuh dia apa. Wah itu bisa. Kenapa? Karena semua tuh bersumber dari hati. Ya, jadi itu penting banget, krusial banget. Kadang-kadang kita sepelein kayak udahlah. Apa kalau istilah orang tuh makan hati ya. Bukan makan hati supaya zat besinya tinggi ya. Kesel terus gak bisa ngomong, dimakan gitu ya. Dengan harapan udah disimpan aja, tapi gak bisa. Ya kata Yesus, dari hati pasti keluar. Dan itu akan menajiskan. Ya, jadi kalau di tengah-tengah kita nih banyak ngomongin kekudusan. Ya, mungkin ya kita udah bisa nih, wah menjaga cakap, menjaga laku, menjaga yang terlihat. Tapi di dalam hati-hati sumbernya udah kudus atau belum gitu ya. Jangan-jangan di dalam hati tuh masih kita simpen-simpen tuh beberapa gitu ya. Entah mau diapain, mau diolah jadi makanan kali ya. Nah ada Satria jadi inget ini ya mengolah hati ya. Nah jadi kita harus fokus sama perkara hati ini gitu ya. Karena semua perilaku itu akarnya ada di hati. Ini pembimbing-pembimbing ya anak-anak PA gitu ya. Kenapa ya Kak anak PA saya kalau ngomong nyelekit terus gitu ya. Udah di ngomongin deh kalau ngomong jangan nyelekit. Susah karena berarti ada masalah di hatinya. Sama ya kadang kita juga gitu mungkin kenapa ya Kak aku kok orangnya kayak gini ya gitu. Aku kok orangnya susah bersuka cita. Aku kok orangnya susah menerima janji Tuhan. Ada apa dengan saya? Ada yang salah dengan hati kita. Nanti kita bongkar hari ini ya. Saya berdoa waktu saya mempersiapkan firman ini. Tadi waktu penyembahan juga Tuhan akan membongkar gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kita yang bergumul gitu selama ini dengan tadi ya ada dosa-dosa atau karakter-karakter yang kalian juga gak suka gitu. Tapi kalian gak sadar gitu ini tuh akarnya apa gitu ya. Akarnya nanti kita buka ada di hati ya. Nah sekali lagi 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel. 1 Samuel 16 ayat 7. Sudah dapat? Sip, kita baca bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, nah jadi 1 Samuel bilang Tuhan melihatnya hati. Manusia melihatnya apa? Wajah, rupa, apa yang di depan mata. Ya, makanya kenapa Paulus sampai bilang penghakiman manusia sedikit sekali artinya buat kami. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya penghakiman manusia, mereka cuma melihat apa yang tertangkap oleh mata. Ya, tapi mohon maaf ya mungkin manusia bisa kau kelabui ya. Wah saya rajin PA Kak. Saat teduh saya tidak ada bolong. Wah Kak Fiona ini luar biasa ya sampai khotbah ya dia pasti rohani sekali ya. Tolong ya, gak ada yang tahu hati saya kayak apa. Ya, banyak manusia bisa terjebak di situ ya makanya dulu saya ingat ya lagi kuliah gitu. Wah semua orang mengejarnya apa teh dulu organisasi ya. Organisasi ya, maha hadir. Setiap di kampus dari pagi dia udah ada. Ngapain? Danus ya kalau di Unpad dulu ya. Mana anak-anak Danus suaranya ya. Gak usah mesem-mesem kalian. Ini alumni-alumni Danus yang sudah bertobat ya. Pagi-pagi udah ngedanus, siang kuliah, habis itu rapat lagi sampai malam terus gitu ya. Apa yang dicari, apa yang dilihat orang. Wah si kakak itu keren ya.
dia leadershipnya keren sekali. Oh dia ketua ya di panitia ini, dia ketua di panitia itu. Ya kalau pelajar apa ya dulu ya, OSIS, anak musik dan anak basket ya. Mana suaranya ya, pria-pria ya dulu ya, wah kayaknya berbondong-bondong semua ya jadi anak basket ya, biar apa? Biar keren. Apa yang kita kejar? Yang dilihat oleh manusia. Ya, itu selalu menjebak kita. Ya, di kantor juga sama sekarang. Kenapa ada geng penjilat dan geng yes man? Karena langsung disebut. Kenapa? Karena mencari perkenanan manusia. Ya, hati-hati. Tuhan lihat enggak? Enggak ada hitungannya di hadapan Tuhan berapa kali kita dapat prestasi organisasi ya. Saya dulu juara debat ya. Cuman ikut kompetisi sekali, kompetisi kedua dikandaskan oleh Tuhan Yesus ya. Cukup sekali aja lu debatnya udah kayak gitu. Apalagi kalau 3 kali ya. Nanti udah gak bisa lurus lagi jalannya, jangan-jangan ya. Tuhan gak lihat semua itu ya. Tuhan melihat hati ya. Itu yang berbahaya. Karena kadang orang boleh tertipu, bahkan kita pun bisa tertipu oleh diri kita sendiri. Kita ngerasa kita baik-baik aja, kita ngerasa saya masih berbuah kok kak. Saya dilihat orang bilang ke saya makasih ya kak, hidup kakak jadi berkat loh buat saya. Wow, rasanya mendengar itu kayak wah gue berbuah nih. Mohon maaf, tahu-tahu udah ada perkara hati di situ ya, namanya kesombongan nanti kita lihat ya. Nah hati-hati, manusia melihat apa yang di depan mata. Kadang kita juga jadi keikutan mengejarnya itu, menjaganya itu, menjaga image. Ya, menjaga image. Padahal di hadapan Tuhan udah gak karu-karuan bentuknya. Ya kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Waktu lihat hatinya, wow ternyata ada banyak sekali masalah di situ ya. Nah karena itu kita lihat slide berikutnya, next. Karena itu Tuhan tuh akan berurusan dengan hati kita. Ya, kalau dulu apa, yang baju merah jangan sampai lepas gitu ya. Pepet terus, nah itu ya Roh Kudus kayak gitu ya. Kelihatan banget ya jokes-jokes gue udah agak bangkotan ya. Karena udah nggak mengikuti, maaf ya Gen Z dan Gen Alpha dan seterusnya. Belum bisa nih bercanda pakai RIS gitu ya, Sigma, belum, nanti belajar dulu sama Roh Kudus ya. Ulangan 10 ayat 16. Ya, ini percakapan Roh Kudus kayak gini kalau pagi-pagi, pepet terus Tuhan jangan sampai lepas gitu ya. Ulangan 10 ayat 16. Oke, sudah dapat? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ya. Nah ini kalau ingat waktu Ciuli bagiin soal kesulungan, Ciuli ada bahas ya soal sunat hati kalau saya nggak salah ingat ya. Ya dibilang sunat fisik, saya sunat fisik itu cuman perlambang gitu ya. Yang Tuhan kejar tuh hati. Ya, tadi balik ya, Tuhan tuh melihat hati. Jadi dalam banyak hal, dalam Alkitab, dalam perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita, itu tuh ujung-ujungnya tuh hati. Ya, kalau sering mendengarkan pengajaran di tengah-tengah kita, misalnya tentang persembahan ya, atau harta gitu, itu pasti semua tuh yang ngajar akan bilang gitu, ini bukan masalah jumlah uangnya, tapi ini masalah hati, benar gak? Ya kan, karena semua perintah Tuhan itu ujung-ujungnya tuh bicara tentang hatimu tuh gimana gitu. Ya, kadang Tuhan nyuruh misalnya lakukan ini ya, atau ayo layani saudaramu. Kadang-kadang cuma fokus sama melayaninya, aktivitasnya. Tapi bukan aktivitasnya yang Tuhan sebetulnya pengen lihat, hatimu. Hatimunya rendah hati enggak gitu kan? Kayak ayo kasih persembahan. Sebenarnya bukan masalah uangnya gede, bukan. Hatinya. Ada firman bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi sebetulnya banyak sekali gitu ya perlambang-perlambang dari firman kayak termasuk sunat gitu. Itu saya bicara hati, perlambang tentang hati. Karena Tuhan berurusan dengan hati kita. Itu gak akan dikasih lepas teman-teman. Gak ada excuse gitu ya, kayak Roh Kudus tuh udahlah cincai lah ya. Karena Roh Kudus bukan orang, gak boleh rasis ya. Jadi gak ada cincai-cincai. Kalau dia lihat gitu ya, misalnya si Fiona ini nih ada sedikit yang muncul-muncul ini ya, langsung dipepet pasti. Proses Tuhan pasti datang. Kenapa? Karena itu yang menjadi pusatnya Tuhan. Semua proses di hidup kita,
Semua orang yang Tuhan taruh di sekitar kita, kondisi itu semua untuk mengoreksi hati. Katakan mengoreksi hati. Ya, kau disimpan sama temen yang nyebelin, atasan yang nyebelin. Pikirmu Tuhan mau nyiksa gitu ya. Nggak ada urusan Tuhan nyiksa kita gitu ya. Tuhan mau baik ya. Buat apa? Mengoreksi hati ya. Saya pernah ceritain ya di profesi berapa kali kan waktu saya pulang dari Australia. Wah, apalagi ini ya, lagi bangga-bangganya ya. Wah, pulang dari Australia. LLM gitu ya. Gelarnya apa? MLM gitu ya. Wah, lagi dalam puncak, wah klasemen ya gitu. Saya di waktu itu di kantor saya nggak ada yang lulusan luar negeri. Wah, hebat banget Fiona. Pulang, COVID ya teman-teman ya. Waduh, nggak bisa mencari eksistensi diri. Nah, itu sebetulnya Tuhan lagi mulai mengoreksi hati. Ya, saya belum sadar ya, plus dikasih anak kan supaya rendah hati. Pas mulai masuk kantor, wah ini nih saatnya ilmu-ilmu yang sudah aku serap, aku lepaskan untuk bangsa ini ya gitu kan. Kamuflasenya gitu. Dalamnya sebetulnya pengen menyombongkan diri aja gitu, gue udah balik gitu ya. Terus atasan saya diganti dong dengan seorang bapak-bapak ya yang sekarang udah jadi CS saya karena kami sudah berproses dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus ya. Aduh, susah banget diajak ngomong susah. Ini ya kalau nggak percaya pulang dari sini ngobrol sama Wasri. Wasri kalau ketemu dia berantem terus apalagi saya gitu ya. Sampai tapi bapaknya wah ngegesek terus. Saya yang selama masuk dapat atasan selalu baik, selalu demokratis. Tiba-tiba dapat yang 180 derajat. Udah tua, terus dia masuk dalam kepahitan ya. Kita jadi samsak dia, bayangin ya. Bikin bahan nih kan. Pak ini bahan buat rapat. Oh iya ya udah. Gak ada koreksi Pak, udah mencoba rendah hati. Gak ada koreksi Pak, gak ada. Iyalah gue yang buat, lah sombong kan. Di rapat tiba-tiba pimpinan nanya, ini kenapa ya tulisannya kayak gini? Oh iya ini Fiona nih yang buat Pak. Apa kata gue ya, tega sekali gitu di tengah-tengah rapat menjatuhkan anak buah. Kan Bapak udah koreksi begitu ya. Dan itu berlangsung ya selama 3 bulan. Wah 3 bulan pertama udah mulai nih, aduh Tuhan gimana ya. Mulai saya Roh Kudus udah mulai bilang, ini pasti buat membentuk karakter kamu. Iya tapi karakter yang mana? Ini kan saya udah mau ngebut kok jadi kayak tertahan. Nah masih sombong ya kan. Terus ya gitu mulai berdoa kan kata semua doakan dong pimpinan kata pembimbing kan ya doain dong kalau pimpinan kayak gitu ya doainnya Tuhan segerakan Bapak ini promosi ya kan nggak boleh doa yang jahat. Ini doanya Tuhan segerakan Bapak ini promosi ke tempat yang terbaik. Wah rasanya udah pokoknya doa gue bener. Dipindahin teman-teman enggak. Sampai 1,5 tahun ya. Saya pernah ada di titik, tanya sama Ko Billy. Saya bangun, terus saya pakai seragam, terus saya nangis. Saya bilang, gak mau ke kantor, gak mau ketemu Bapak itu. Karena tiap rapat saya disalah-salahin terus. 1,5 tahun ya, kelamaan sebetulnya ya. Sampai akhirnya, iya udah Tuhan udah gak butuh lah, udah ilmu-ilmu Australia itu buang aja. Udah gue udah anggap aja gue gak punya gelar apa-apa. Udah gue kerja aja, gue rendah hati aja ya. Udah gak berharap apa-apa. Ya, taunya ya Tuhan ketika tadi hati kita benar, wow ya, saya dipulihkan ya kan, bapaknya juga dipulihkan ya, luar biasa itu sebetulnya luar biasa sekali gitu ya. Sampai akhirnya sekarang dia udah promosi ya, terus tadi dia promosi, jadi di waktu saya udah deket sama dia ya wah kita udah kompak lah berdua gitu sampai semua bilang wah Fiona udah kompak ya sama bapaknya sekarang iya gitu ya sampai bapaknya ikut persekutuan teman-teman ya luar biasa ya tiba-tiba dia promosi terus saya ingat banget pas dia promosi Tuhan bilang kamu datang pagi-pagi ke pelantikan dia saya datang ya pagi-pagi emang ada rapat di situ juga datang terus dia begitu lihat saya dia rangkul saya dia bilang gini aduh adikku gitu dalam hatiku gue nangis ya dia peluk gue nangis gue bilang Bapak selamat ya gitu. Terharunya tuh karena gila men 3 tahun yang lalu gue ngeliat muka dia aja gak mau gitu tau gak sih. Tapi sekarang bisa sampai dipulihkan sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan taruh tuh orang-orang sulit itu. Kadang kita fokusnya sama ini nih yang salah nih orang ini nih. Enggak, Tuhan mengoreksi hati. Ya bagi saya waktu itu kesombongan sebetulnya ya. Jadi kita belajar. Jadi tadi Tuhan akan pepet tidak akan dikasih lepas. Jadi coba renungkan nih waktu saya ngomong gini kalian teringat ya situasi-situasi tertentu. Mungkin di kuliahan, mungkin di sekolah, mungkin di keluarga ya. Ada yang Tuhan lagi kerjakan buat kita. Dan buat orang itu juga. Waktu kita merespon dengan benar mereka juga akan diberkati. Ya, salahnya kita seringnya nggak merespon dengan benar ya. Jadi di situ terus. Ya kita lihat Mazmur 139 ya.
Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Sudah dapat? Nah, oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal ya. Nah, pemazmur ini mengerti bahwa hati itu penting. Dan yang kedua bahwa ada satu ayat lain itu bilang kalau nggak salah gini, because the heart is deceptive. Karena hati kita itu menipu gitu. Makanya kemudian pemazmur dengan rendah hati bilang Tuhan selidikilah hatiku. Kenapa? Karena satu dia mengerti tadi hati kita itu adalah kunci. Asik ya kunci. Yang kedua karena kita sendiri mungkin tertipu oleh hati kita. Itu harus hati-hati loh. Kita butuh, makanya kita tuh butuh Tuhan. Makanya pemazmur bilang selidikilah, ujilah aku. Bukan lagi sombong, itu teh lagi rendah hati. Takutnya ada hal-hal yang saya aja gak sadar Tuhan gitu. Ada hal-hal yang saya ngerasa saya baik-baik aja, saya lagi berbuah. Padahal ada jebakan-jebakan kecil yang kita gak selesai di perkara hati kita. Ya, makanya hanya Tuhan yang tahu, bahkan kita gak tahu. Makanya waktu Tuhan memproses kita, rendahkan hati. Dia lebih tahu. Ya, saya waktu itu ngerasa saya baik-baik aja kok gitu. Tapi Tuhan yang tahu. Ya, dan kadang-kadang waktu proses itu berjalan, kayaknya tuh hal itu lagi belum jadi masalah di hidup kita. Karakter itu kalau kayaknya waktu itu belum menjadi masalah. Tapi kalau kau mau menerima yang lebih besar dari Tuhan, itu akan jadi masalah. Makanya Tuhan proses dulu. Karena kalau ini gak diproses, tampungannya tidak akan siap untuk yang lebih besar. Yang doain visi ya. Kenapa ya Kak gak Tuhan buka-bukain pintunya? Coba cek. Ada gak proses-proses Tuhan yang kau gak responi gitu. Jangan-jangan bukan Tuhan gak mau buka pintunya. Kalau perkara itu gak dibereskan sekarang, kau gak akan siap masuk ke yang berikutnya. Ya, jadi Tuhan yang lebih tahu. Kadang one step forward. Kitanya lagi ngerasa baik-baik aja, tapi Tuhan ngerasa enggak, ini harus dipersiapkan sekarang dulu. Kalau enggak, kamu enggak akan siap menerima berkat, menerima pengurapan, menerima tanggung jawab yang lebih besar yang akan datang. Ya, jadi kalau ada proses-proses yang kalian merasa kok kayak agak teri ya, kayak agak lambat gitu, nggak masuk. Nah, coba cross check ke Tuhan apa yang lagi hati saya harus dipersiapkan. Ya. Nah, oke, ini tadi udah ya, hati kita akan menggambarkan siapa kita sesungguhnya. Next. Nah, hati kesimpulannya ya untuk bagian awal adalah sumber. Hati, nah ini paling penting. Menentukan pertumbuhanmu di dalam Tuhan. Ya, ingat perumpamaan penabur? Itu bicara tentang apa? Tentang hati. Mulai ngeh bahwa banyak sekali bagian dalam Alkitab itu bicara tentang hati. Ya, perumpamaan penabur itu tentang hati ya. Jadi kalau misalnya kondisi hati kita nggak benar, itu akan menentukan pertumbuhanmu. Dan itu bicara keputusan setiap hari. Di musim ini mungkin kau tanah yang subur. Di masa lalu mungkin kau tanah yang subur. Setelah jadi orang tua tiba-tiba jadi tanah penuh semak belukar ya. Gimana ya biaya anak, biaya vaksin, biaya sekolah. Ya kan? Hati-hati. Kadang-kadang kita mengira oh hari ini tanahku subur. Sampai selamanya here and beyond hatiku akan tetap subur. Tidak ya. Itu kondisi setiap hari loh waktu saya renung-renungin. Kondisi setiap musim. Wah waktu lagi mahasiswa hatinya subur, ditabur apa aja penginjilan, hayu. Pemuridan hari Senin sampai Sabtu, hayu gitu ya. Begitu udah mulai kerja, ya kan. Pemuridan yuk, aduh Kak capek ya. Perlu me time, mulai tuh yang mana ya, semak belukar atau batu, ya pilihlah, oh salah ya. Hati-hati, musim berganti, hatimu berganti. Ya, ada orang-orang yang ketika dapat kerjaan baru bukan jadi tanah yang makin subur. Jangan-jangan jadi tanah di pinggir jalan. Ya, ditabur aja udah nggak mendengarkan. Ya, saya sering tuh ketemu yang udah veteran-veteran kan. Wah, dulu Om, waktu seusia kamu, kenapa sekarang enggak gitu kan. Wah, kalau sekarang udah sibuk, udah apa. Berubah dong tanah hatinya. Ya kan? Berarti nggak bertumbuh lagi dong. Ya, hati-hati.
Hari ini tanahmu subur enggak? Hari ini banyakkan batu, banyakkan semak belukar, atau banyakkan apa? Humus. Apa sih humus? Pupuk ya. Banyakkan gembur gitu ya, banyakkan cacing ya supaya gembur ya tanahnya ya. Itu kondisi tiap hari dan tiap musim loh. Belum tentu waktu lagi mahasiswa pekerja, pas udah jadi profesi masih menyala-nyala, masih berapi-api, belum tentu. Orang-orang kayak saya, Esther yang udah lama dimuridkan, katanya Mas Toro itu lebih ini ya kalau ya, lebih berjaga-jaga ya kan. Jangan sampai hilang, jangan sampai turun ya. Kadang saya suka bacain ya, apa catatan-catatan saat teduh saya lagi dulu ya. Kadang-kadang saya juga ada masa-masa tertegur, gila kok lagi dulu kayaknya lebih sungguh-sungguh bertobat. Ya, jangan sampai udah jadi kenangan masa lalu tapi rasanya kayak masih sekarang. Itu jebakan-jebakan iblis. Makanya the heart is deceptive. Makanya iblis itu mengincar hatimu tuh target si jahat. Ya, sikap hatimu akan menentukan rohmu jadi besar atau kerdil. Ya, kau bisa tetap dimuridkan, setia datang pemuridan, persekutuan juga datang tapi tetap kerdil. Karena hatimu nggak berubah, cuman masuk di sini. Cuman masuk di catatan. Atau jadi roh yang kuat atau yang lemah. Itu ditentukan dari sikap hati. Dan balik lagi tadi itu setiap hari, setiap musim. Cek lagi, pastikan kembali ya. Akhirnya doa Mazmur menjadi semakin relevan kan setiap hari. Tuhan selidikilah hatiku, jangan-jangan aku udah lebih cinta anakku daripada engkau ya kan. Jangan-jangan aku udah lebih cinta karirku daripada engkau. Ya, saya ada doa-doa yang kayak gitu sampai meneteskan air mata. Terutama kalau lagi di puncak-puncak klasemen tuh justru harus doa itu. Puncak klasemen ya. Nah saya kalian lagi dipromosi terus gitu ya. Wah anak-anak PA bertumbuh, kampus-kampus terbuka, di kantor promosi gitu ya. Wah kayaknya lagi under spotlight. Aduh banyak-banyak doa Mazmur deh ya. Tuhan selidiki ya. Karena di masa-masa itu tuh rentan sekali untuk hati kita berubah setia ya kalau kata firman Tuhan ya. Jadi sikap hati itu penting. Makanya hari ini kita belajar kita harus menang ya atas perkara-perkara hati. Ya, sebelum memenangkan perkara-perkara yang kelihatan. Ya, seringkali kita fokusnya yang kelihatan. Kak, saya pengen lulus, saya pengen IPK saya bagus, saya pengen portofolio saya bagus. Kan kalau mahasiswa fokusnya ke portofolio ya. Salah, fokusnya jangan ke situ dulu. Sebelum kau memenangkan itu, kau harus menangkan hati. Kak, saya pengen promosi di kantor, saya tertindas terus gitu ya. Cek hatimu dulu. Kau menang perkara hati, itu sisanya tuh kayak berentet gitu kebuka. Ya, tapi kalau hatimu nggak beres-beres, mau lu berdoa sampai nungging-nungging juga ya, nggak akan terjadi ya. Makanya ada kebanyakan orang pahit hati ya. Udah mah dia nggak merespon dengan benar, ya nanti kita lihat ya kenapa orang bisa begitu. Oke, nah hari ini kita akan belajar. Saya cuman menyiapkan 4 ya, yang tergeraknya 4. Ada satu hamba Tuhan bikinnya 33. Jadi pas saya lagi nyiapin, 33 banyak banget Tuhan Yesus. Saya renungin ya 33 ini yang mana 4 aja. Kalau 33 kita seminar ya 3 hari 3 malam. 33 dari mana? Raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua. Udah paling lah hamba Tuhan yang satu itu tuh bisa aja gitu ya. 33 raja sama dengan 33 perkara hati ya, luar biasa. Kita 4 aja ya hari ini, ada yang digabung-gabung. Oke, yang pertama. Ini yang paling berbahaya ya, kesombongan atau pride atau ego ya. Oke, kita mulai yang pertama ya. Kesombongan atau ego atau pride, pelajaran 2 ya, sebagai kita sudah diajarkan. Jadi ini cuman kita membongkar ya. Nah, kesombongan tuh sikap apa Kak ya? Dia sikap menempatkan diri dan kehendak kita di atas Tuhan. Ya benar ya, saya nulis gitu ya. Membuat kita mempertanyakan, menentang Allah dan kehendaknya. Nah, kesombongan berpusat pada diri sendiri dan menyebabkan banyak konflik dengan Tuhan dan sesama. Ya, orang yang sombong itu dikuasai emosi, bukan dikuasai roh. Ya, kita bahas dulu. Ya, nah yang pertama perkara hati adalah kesombongan ya. Itu sikap
kita ngerasa lebih tahu daripada Tuhan. Ya, lebih tahu daripada Tuhan. Menempatkan diri dan kehendak kita di atas Tuhan. Orang yang sombong ketika Tuhan ngomong sesuatu, respon pertamanya bukan sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, jadilah padaku. Nah itu Maria ya. Respon pertamanya adalah kenapa Tuhan? Nah, kok begitu? Emang harus kayak gitu Kak? Nah hati-hati. Ya kenapa? Karena berarti dia punya sesuatu yang lain yang dia taruh di atas Tuhan. Ingat waktu ada sesi sama Kak Yorga, terus Kak Yorga ngomong kayak gini, saya belajar untuk tidak mempertanyakan apa yang diajarkan. Di kita bukan nggak boleh kritis ya, semua orang yang kenal saya tahu saya orang paling kritis di muka dunia. Enggak sih, nggak paling ya, nggak boleh sombong. Saya orang yang sangat kritis ya. Tapi dalam hal firman Tuhan, saya belajar menaklukkan diri saya di bawah firman Tuhan. Ya, ketika firman Tuhan datang, ya, sebetulnya ada teman saya yang lebih kritis lagi namanya Samsu ya. Saya ingat waktu kita PA, maaf ya Su, gak apa-apa ini kan buat memberkati jemaat Tuhan ya. Shalom Sydney ya. Kita PA nih ya, pelajaran 2 saya masih ingat banget. Dulu PA tuh saya, Samsu, Billy. Udah saya tuh terjepit di antara 2 orang yang paling kritis di muka bumi yang saya kenal ya. Terus tiba-tiba Samsu ngomong kayak gini, kalau Tuhan udah tahu Adam dan Hawa akan jatuh, kenapa Tuhan masih taruh pohon di tengah? Dalam hati itu kayak udahlah gitu, terima aja gitu ya. Tapi nanyanya tuh polos gitu ya, nih polos. Nah, terus Julie kan jawab dengan lembut ya. Julie selalu menjawab kita bertiga dengan lembut padahal kelakuan kita kayak begitu gitu ya. Kritis banget. Ada lagi ya pernah waktu itu gue sama Samsu juga tuh kejadiannya. Di sebuah persekutuan, lagi dilawat hadirat Tuhan. Wah gue udah nangis-nangis ya. Dia cuma duduk bengong gitu ya. Terus kan lu kok gak ini sih? Hadirat Tuhan tuh kayak apa sih? Aduh Tuhan Yesus ya. Udah langsung nikmatin aja kata gue gitu ya. Gimana dinikmatin? Kan gak ngerti hadirat Tuhan kayak gimana kata dia ya. Tapi lihat ya orang selogis kok Samsu aja. Bisa loh menaklukkan diri di bawah daulat firman Tuhan ya. Meskipun dengan proses ya. Pokoknya kalian nih orang-orang kritis boleh tuh ngobrolnya sama Ko Samsu, Ko Billy. Udahlah itu mereka udah entahlah gimana ya diproses oleh Tuhan sedemikian rupa sampai belajar tidak mempertanyakan perintah Tuhan. Ya kalau cara Tuhan ya berproses sama Ko Billy itu udah lebih antah berantah dibanding saya. Karena lebih buat ngancurin logikanya dia. Perintah-perintahnya tuh aneh-aneh. Asli, saya kalau jadi dia saya tidak akan sanggup kayaknya ya. Kasih karunia Tuhan cukup bagiku gitu ya. Jadi belajar tidak menempatkan pengetahuan kita, agenda kita di atas Tuhan. Tuhan saya udah pengen keluar banget. Tuhan bilang tunggu ya. Nah orang yang sombong akan bilang, kenapa Tuhan? Ini waktu terbaik loh. Ya kan, pemerintahan, gitu ya, kan diterusin ya. Ya, enggak kalau Tuhan bilang tunggu ya tunggu aja ya. Kayak saya dulu kan udah merancang nih. Saya tuh orangnya, saya baru sadar sekarang, saya orang yang sangat controlling ya. Saya suka sekali rapi gitu. Jadi kalau setahun tuh Januari udah tahu mau ngapain sampai Desember. Ya. Apa yang Tuhan lakukan, Tuhan rusak semuanya ya. Untuk mengoreksi hati saya. Kenapa? Supaya saya belajar fleksibel dengan Roh Kudus. Kalau nggak kayak gitu nggak fleksibel orangnya. Waktu dulu saya udah merancang tuh, saya kan dapat panggilan dari tingkat 3. Jadi saya udah pikir, wah lulus 4 tahun, saya yakin saya bisa lulus 4 tahun, langsung ke Jakarta. Jakarta jadi pengacara publik, berjuang untuk orang-orang yang miskin dan terlantar ya. Hatinya menggebu-gebu ya. Tahu apa yang kejadian, tahu saya lulus berapa lama? Anak-anak Unpad, Kak Ona lulus berapa lama? 6,5 tahun, hampir 7 tahun. Ya. Tega sekali Tuhan Yesus ya. Waktu itu di tahun keempat tuh udah lagi menggebu-gebu banget loh. Visi loh Tuhan ini dari Tuhan. Nah di situ Tuhan bilang kamu gak siap. Kamu dikendalikan emosi kok. Bukan oleh roh Allah. Ditahan ya sama Tuhan ya. Jadi apa yang lagi Tuhan lakuin mengoreksi hati saya. Kamu gak siap buat visi Tuhan. Kamu ngerasa siap. Hatimu gak siap, hatimu gak beres. Perkara hatimu gak beres. Kamu pergi, itu udah jadi ambisi kamu. Habis, gak akan ada di sini saya yakin. Ya, beres 4 tahun, IPK 3,9 sekian, udah. Mau jadi apa Fiona Wijaya? Mau jadi manusia yang tidak napak kaki, sombong. Ya, makanya Tuhan kasih 6,5 tahun. Saya tuh gak cum laude. Karena 6,5 tahun. Supaya apa? Supaya rendah hati. Ya.
Orang begitu lihat, wah Fiona kuliahnya lama ya. Iya, IPK saya udah gak dilihat. Soalnya pas dilihat kuliahnya lama. Lama ya kuliahnya, iya IPK saya udah gak ada artinya. Udah ada gak bisa saya banggain itu. Apa yang Tuhan koreksi? Hati. Ya, tahu saya disuruh jadi apa waktu itu? Jadi guru. Ya, dari pengacara publik ya. Impian saya di sebuah lembaga yang sering disorot TV ya. Wow, udah keren ya. Kagak ada men. Mampir ke SMAK Kalam Kudus. Ketemu mana Friska Febrianti, Jessica, Tristi, Naomi ya. Itu tuh agenda Tuhan yang lain. Ya. Di saat, nah ketika saya udahlah Tuhan jadi guru aja lah. Lihat kan betapa emosionalnya Fiona ini kayak Petrus ya. Nyemplung apa ya. Ya, saya yakin visi saya pemerintahan, begitu jadi guru, udah jadi guru juga nggak apa-apa lah Tuhan gitu ya. Sungguh tidak siap ya memang, waktu itu ngerasanya kayak siap aja udah paling wow pokoknya ya. Di situ baru Tuhan bilang enggak, kemaskan barang-barangmu, pergi dari rumah bapakmu. Nah, kan berarti Tuhan bilang udah siap, hatinya udah nggak emosi, masuk jadi PNS Kemenkum ya. Tapi apa yang dikoreksi tadi? Hati, agenda saya rusak semuanya sama Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada agenda kita di dalam Tuhan tuh. Ya, kalau kita masih terus nego dengan Tuhan, karena keinginan dan agenda-agenda kita sombong. Udah nggak usah dihalus-halusin, sombong titik. Ulangi sekali lagi, sombong. Ya, nggak usah ngerasa, enggak kak saya nggak sombong kok, saya tidak suka memamerkan barang saya. Apa? Kau sombong di hadapan Tuhan. Ngerasa lebih tahu, udah selesai period. Nggak usah dihalus-halusin. Ya, ingat ya orang sombong tuh bukan masalah perkataannya lembut atau enggak, ininya dongak apa enggak, kan dulu kan gitu ya. Enggak, tadi di hadapan Tuhan waktu Tuhan bilang A, bantah enggak? Bantah, sombong. Selesai. Berarti kau harus berperkara di perkara hati ya. Atau kalau enggak bantah, iya Tuhan, tapi di sininya tuh gak sih? Ada setengah sih yang kayak gitu di hadirat Tuhan, iya Tuhan, siap Tuhan. Tapi sebenarnya di kepalanya tuh wah banyak banget pertanyaan ini gitu ya. Nah itu juga sama, sebetulnya sombong, ngerasa lebih tahu. Ingat ya yang nyiptain alam semesta tuh dia bukan kita. Ya, jadi dia pasti lebih tahu. Ya. Nah orang yang sombong itu pasti akan banyak konflik. Pertama sama Tuhan, kedua sama sesama. Ya, kenapa? Karena orang sombong pasti gampang tersinggung. Kadang Tuhan koreksi pun kau tersinggung. Ya. Tuhan koreksi langsung kau tersinggung, lewat pembimbing apalagi, ya kan? Kakak siapa? Orang tua saya aja gak pernah ngomong kayak gitu sama saya. Aimane justru karena orang tua kamu gak pernah ngomong kayak gitu, saya ngomong sama kamu. Paham ya? Enggak, anak-anak PA saya enggak ada yang kayak gitu ya. Anak PA saya lembut-lembut hati ya. Ya, tapi itu tanda-tanda kesombongan, mudah tersinggung. Ketika dikoreksi, dikasih masukan, ya enggak bisa terima ya. Ah ini mah pasti terus berpikiran buruk. Ini pasti gara-gara si kakak iri sama saya. Ini ngapain ya kita iri sama orang ya. Hidup kita udah ribet gitu kan ya. Nah mereka akan selalu banyak konflik, enggak damai sejahtera. Ya, coba cek kalau di sekolah, di kampus, di kantor, kalian tuh sering gak damai sejahtera, konflik sama si ini, kesinggung sama si ini. Ya, kalau di PNS tuh lucu ya, kan kalau rapat harus disapa semua gengs. Assalamualaikum gitu kan ya. Yang terhormat, Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini, terus harus disebut jabatannya. Ada yang tersinggung karena tidak disebut. Ada yang tersinggung karena jabatannya salah disebut ya. Tuh ya Tuhan Yesus Raja Damai. Kalau gue biasanya gue langsung sebut nama aja. Bapak-bapak mohon maaf ya saya suka agak lupa nama jabatan. Jangan tersinggung. Saya duluan aja ngomong gitu. Saya panggil namanya gitu ya. Nah itu lihat deh orang-orang kayak gitu. Penting banget ya. Jadi banyak konflik batin gitu loh. Kebayang gak sih mau rapat ada yang harus diomongin. Kau tersinggung hanya karena tidak disebut oleh orang. Ya. Atau ada lagi di kantor saya. Ngundang rapat. Namanya kelupaan di surat undangan. Ya, Mbak maaf banget ya, harusnya Mbak diundang juga, datang ya. Oh enggak usah, enggak apa-apa, saya kan enggak ada di surat undangan. Sombong, ya rendah hati aja sih. Oh ya enggak apa-apa, datang aja. Lihat deh, orang yang enggak sombong itu enggak banyak konflik batin. Ya, Mbak
lupa ditulis, oh ya nggak apa-apa, saya datang ya, udah kan, nggak sakit hati kan. Tapi kalau kayak tadi, nggak usah, saya kan nggak disebut di dalam suratnya. Oh udah nggak usah. Itu tuh di dalam hati bergolak kan, kebayang nggak sih meskipun mukanya tuh nggak usah gitu ya. Banyak konflik batin, ya persekutuan, ya katanya lupa nyapa, pundung habis itu ya. Aku kayaknya nggak dianggap lagi di J4U, ya. Atau kelompok PA ya kan, kakak PA-nya, anak PA-nya ada 20 ya, kelupaan nyapa satu gitu kan. Aku kayaknya diperlakukan beda sama saudara-saudaraku yang lain. Nah, hati-hati, itu benih-benih sombong sebetulnya. Ya nggak apa-apa, kalau nggak disapa ya nggak apa-apa, mungkin kakaknya sibuk ya kan. Nanti kita lihat lah bedanya sombong dan rendah hati ya. Nah, kita lihat Amsal 16 ayat 18. Aduh, jadi panjang. Oke, Amsal 16 ayat 18. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, hati-hati ya, tinggi hati itu mendahului kejatuhan. Perkara sombong meskipun di dalam udah kamu tutup-tutupin gak kelihatan, itu adalah awal dari kejatuhan. Ya, makanya kalau sadar tadi kayaknya aku ada tuh benih-benih kayak gitu meski hanya sedikit, menangkan. Ya, jangan disimpan. Kenapa? Karena itu awal dari kejatuhan. Ingat tadi iblis mengaum-ngaum, iblis akan cari itu, akan target itu. Satu waktu dia akan punya kesempatan ya, ada bagian waktu itu kan dibilang iblis tuh menunggu waktu yang baik, ya. Jadi ketika ada kesempatan, kesombongan itu bisa berbuah jadi yang lain-lain, di pemberontakan, jadi keras hati dan seterusnya. Ya. Jadi orang kesombongan itu perkara serius. Semuanya perkara serius, tinggal tunggu waktu. Kita lihat ya contoh makhluk yang sombong ya. Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Ini cerita tentang iblis ya. Walah, udah jam segini. Oke, sudah dapat? Oke, kode ya dari 12 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, coba hitung ada kata aku hendaknya berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dalam 3 ayat aja 5 ya. Lihat, naik terus ya, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahta, mengatasi bintang-bintang, aku hendak duduk di atas bukit, lama-lama terakhir hendak menyamai yang maha tinggi. Itulah kesombongan. Awalnya cuman baru, enggak Tuhan, aku hendak ini kok. Aku hendak ini, lama-lama Tuhan udah gak masuk hitungan. Lama-lama udah gak bisa, makanya kesombongan itu akut ya. Makanya kalau pembimbing tiba-tiba agak keras menegur ya, yang ini jangan ya, lakukan ini. Ya, pokoknya apalagi kalau sampai ngomong kayak gini, ini mah kakak mohon banget gitu. Itu mah artinya itu teh udah kelihatan di mata kami tuh udah mencolok gitu bahwa ini bahaya. Ini karakter yang dan seringkali kitanya nggak sadar. Tapi orang lain lihat. Ya, orang-orang yang berdoa buat kita itu lihat. Ya. Bimbing saya tuh kalau mendisiplin nggak sering, tapi sekali mendisiplin pasti cek gitu kena. Karena dia lihat ya, subtle sekali tapi ketahuan gitu ya. Kenapa? Karena aku hendak ya. Yang sombong itu selalu bicaranya aku. Ya, rencana aku Tuhan, maunya aku. Aku mau jadi PNS Tuhan ya. Begitu gagal,
langsung, oh Tuhan jahat deh. Hati-hati itu aku hendak loh. Ya kan siapa tahu Tuhan punya rencana yang lebih baik, ya kan. Nah jadi itu ya kesombongan ya. Aku Tuhannya mana ya dalam catatan saya. Kok nggak ada sih Tuhan apa yang menjadi kehendakmu gitu. Nggak ada di pikiran iblis itu cuman aku. Ya di pikiranmu ada siapa? Ada Tuhan. Ya, oh ada generasi dan bangsa bagus ada Tuhan nggak? Ada visi yang daripada Tuhan bagus, ada Tuhan enggak? Beda itu teh. Tipis banget ya. Makanya di kita pernah dibagikan visi bisa jadi ambisi. Kalau Tuhan sudah enggak ada, udah jadi aku hendak. Awalnya visi dari Tuhan ditunggangi jadi ambisi kedagingan ya. Jadi Tuhannya mana? Di doa-doamu ada Tuhan enggak? Di perenungan-perenunganmu tentang masa depan ada Tuhan enggak? Ya, atau semua tentang aku ya. Lanjut. Nah, gimana cara menang atas kesombongan ya? Sebetulnya mah semua sudah tahu dan sudah diajarkan ya, yaitu menjadikan Yesus Tuhan ya. Kalau sombong itu kan pusatnya kamu ya. Gimana cara ngalahin kesombongan? Pusatnya jangan kamu tapi Tuhan. Harusnya itu jadi alarm tuh bagi kita sekarang. Begitu pikiran kita udah kebanyakan tentang saya, tentang aku, di momen itu kamu harus langsung datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan bagaimana menurut Tuhan. Ya, itu detik itu kamu lagi mengcover hatimu supaya Tuhan menjaga hatimu. Kau lagi menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada kayak alarm. Ya, begitu udah kau mulai ngerasa, kok gue agak ngotot ya dengan rencana ini. Kok gue agak ngotot ya dengan plan ini. Ya, langsung doa, ya Tuhan, kau yang Tuhan bukan saya. Ya, kayak saya kan mau sekolah lagi kan sama Ko Billy kan. Itu banyak banget berdoanya, saya yakin kata Nia dan Mas Soro juga sama ya. Berdoa terus gitu kayak, aduh Tuhan ini kayaknya kebanyakan kita yang mikir gitu ya. Kita taruh lagi. Itu tuh gak cukup sekali gengs. Nggak cukup sekali doa Tuhan saya mau S3 saya serahkan ke dalam tangan Tuhan amin. Enggak, tiap hari, tiap momen kau ngerasa hatimu mulai naik, bawa sama Tuhan. Tuhan, bagi Tuhan. Ya, bagi Tuhan. Ya itu Galatia 2 ayat 20 apal ya itu ya. Nah kita lihat Matius 11. Mohon maaf ya banyak serat. Matius 11. Ayat 29 sampai 30. Panas ya di sini ya. Api pemurnian, oh salah ya. Bukan ya. Matius 11 ayat 29 sampai 30 ya. Oh ya udah terasa nih angin-angin surga nih. Ya. Sudah ketemu? Ya kita tunggu bentar lagi. Oke kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan ya. Gimana yang kedua mengalahkan kesombongan menjadi lemah lembut dan rendah hati ya. Yesus itu manusia yang sama sekali tidak tersentuh oleh kesombongan. Buktinya di mana waktu dia doa di Taman Getsemani ya. Bukan kehendakku. Belum ya? Mu yang Bentar ya Pak. Ya, jadi Yesus nih menang atas kesombongan. Kuncinya apa kata dia? Lemah lembut dan rendah hati. Nah nanti ini akan dibagikan sama Kak Esther minggu depan. Rally message ya. Kalau enggak panjang ya. Tapi nanti kita bahas sedikit soal rendah hati. Kenapa? Karena orang rendah hati itu enggak akan tersentuh ya oleh kesombongan ya. Oh boleh di next. Ada gambarnya. Nah ini ya perbandingannya ya. Setan itu sombong ya, pride. Ya. Kita lihat nih ciri-ciri kalian banyakkan di kiri apa di kanan ya. Kita langsung cek hati, MCU gengs ya. Cek hati ya, kiri nih. Kalau sombong katanya itu tersiksa. Tadi saya ceritakan dia tersiksa sama berbagai konflik batin. Gak disapa orang marah, gak di ini manyun gitu ya. Isinya apa aja? Kebencian. Ya, terus dia sifatnya menjadikan dirinya Tuhan. Aku hendak menyamai Tuhan. Tadi ya, saya harus dihormati. Semua orang harus tahu jabatan saya apa. Semua harus tahu prestasi saya apa Kak gitu ya. Kemudian self-willed ya, keinginan diri sendiri.
gampang tersinggung. Ya, anak-anak PA tuh ya kalau gampang tersinggung, nah hati-hati. Vengeful gitu ya, apa ya, pengen selalu membalas dendam gitu. Pahit, terus berfokus pada diri sendiri. Ya, nah kita bandingin dulu sama Yesus. Tadi kata Yesus kan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau rendah hati tuh gimana? Orang rendah hati tuh peaceful. Tidak disapa nggak apa-apa. Tidak diundang lebih bagus lagi. Ya, saya jadi bisa kerja ya kan. Tidak dianggap nggak apa-apa. Aku tetap dianggap sama Tuhan. Asik. Tenang, hidupnya tuh tenang. Ditinggalin ya ada ya teman-teman ya. Nggak tahu sih kalau di zaman sekolahan dulu ya. Kalau gengnya ninggalin tuh waduh kayaknya tuh tertolak sekali ya kan, torment tuh, tersiksa gitu tau nggak. Tapi kalau kita peaceful ditinggalin nggak apa-apa, gue punya Tuhan ya. Bahkan kemarin saya ngobrol ya sama Wasri gitu ya, saya bersyukur loh kalau kita ada dalam komunitas pemuridan ya, kemudian kita tuh deket gitu ya. Saya tuh ngerasa saya bahkan kadang udah nggak butuh lagi orang apa ya, penerimaan dari orang lain gitu. Karena saya ngerasa saya udah punya tempat aman, saya udah punya sahabat-sahabat gitu yang saya tahu mereka tuh baik sama saya, mereka tuh nggak menuntut apa seperti kasih ibu ya, hanya memberi dan tak harap kembali. Jadi hidup saya tuh tenang. Ya di kantor kita ngobrol ya waktu itu, orang-orang kantor nih kadang-kadang nih mencari eksistensi karena mereka nggak punya komunitas di luar. Jadi di kantor tuh kayak wah gitu mencari teman, mencari apa. Kalau kita kayak sudah damai sejahtera, nggak ada teman di kantor nggak apa-apa gitu ya. Gue punya teman-teman terbaik ya, anak-anak PA, pembimbing dan teman-teman di J4U gitu ya. Nah jadi peaceful ya. Nah kalau orang yang damai sejahtera itu bisa mengasihi. Ya, orang yang tersiksa nggak mungkin mengasihi ya. Kamu lagi tersinggung gitu disuruh mengasihi, nanti dulu nggak peka, nggak peka gitu ya. Tapi kalau orang yang peaceful ya kan, ada apa ya gitu ya. Saya sampai waktu itu pernah satu hari saya menerima 3 orang menangis ya di kubikel dan di ruang rapat. Pokoknya 3 orang saya pengen ngomong, capek banget ya hari ini yang nerimain orang nangis. Tapi karena peaceful, ke kantor teh udah peaceful, orang cerita nangis ya. Oh iya Mbak bisa memberi kasih. Oh iya Mbak nggak apa-apa. Oh jangan Mbak, jangan diperbesar, jangan diperbesar. Tenang Mbak, tenang ya. Karena peace ya, bisa love. Dan dia mau jadi servant. Ya, disuruh apa aja ya ayolah, apalagi yang udah kerja ya, yang udah punya jabatan. Kadang-kadang ada yang nyiapin rapat itu mah anak baru aja ya. Kalau kita bisa nyiapin nyolok-nyolok doang kan gampang kan, nyalain Infokus apa, itu jadi teladan loh. Ya peaceful, peace-nya tuh menyebar ya. Dia bisa melayani. Kalau yang ini mohon maaf ya, sembah saya, layani saya. Hati-hati kadang-kadang ya di persekutuan kayak malaikat, di kantor taunya sembah saya, awas lu ya. Atau di keluarga ya kelakuannya kayak wah saya nih udah sukses nih. Wah, hati-hati ya. Ini harus di semua dimensi. Ya, di keluarga, di kantor, di kampus, di tempat kerja harus sama kayak gini ya. Nah, terus kalau Yesus dia menyerahkan kehendak-kehendaknya. Kita bukan gak boleh punya kehendak ya kan, kita bukan robot. Di sini kan ada yang suka, aduh Kak nanti pengen deh sekolah lagi, Kak pengen deh bisa traveling ke Jepang, pengen, boleh. Di sini gak ada yang bilang, hei duniawi gak boleh gitu ya. Boleh ya, nggak harus di sini tuh. Oh kalau di sini yang rohani traveling ke Jepang sambil peginjilan, enggak, mau main-main aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi belajar surrender will kayak Yesus. Ya, saya mau tapi kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan bilang sekarang puji Tuhan. Tuhan bilang besok gua lebih puji Tuhan lagi ya kan. Tapi ketika Tuhan bilang nanti tunggu 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Kadang kan penundaan-penundaan suka agak-agak ya Tuhan Yesus ya, suka agak jeng-jeng. Buat apa? Mengoreksi hati. Balik lagi tuh prinsipnya teh koreksi hati lagi. Ya, jadi kalau ada penundaan itu jangan langsung suuzon ya. Apa ya Tuhan yang belum siap di hati saya? Oh karena saya belum bisa berbahasa Jepang kali ya gitu ya. Kan gak tahu apa ya. Terus apa? Dia tuh bukan gampang tersinggung tapi gampang heartbreak, gampang remuk hati. Ini melonya bukan melo-melo kayak sebenarnya harusnya saya tadi pengen koreksi harusnya lebih ke meekness gitu ya, lebih ke lembut hati gitu. Gampang heartbreak, gampang remuk hati ya. Tuhan, apa yang di hati Tuhan remuk, di hati saya remuk, asik. Itu Yesus. Kalau si setan coba lihat tuh ngapain dia. Enak banget gue ngomong si setan ya. Tersinggung ya
kasar, keras gitu. Kalau Yesus enggak, dia lembut, dia menyerap, dia gampang bersimpati. Ya makanya bagi kita kadang penginjilan gak susah ya, orang nangis, kita temenin bentar, tiba-tiba pernah dengar tentang Yesus nggak? Oh, nggak pernah kak. Mau jadi ya gitu. Karena mudah kita lembut gitu ya. Kemudian a sweet lamb ya. Yesus itu apa ya dibilangnya seperti anak domba yang bahkan dibawa ke pembantaian pun dia nggak bales. Ya, ada yang di sini suka dijahatin di kantor atau di kampus, jangan bales. Ya, a sweet lamb, lembut hati aja. Ya, nanti kita ada pembahasan soal itu ya. Nah, ini paling penting, other centered. Kalau kamu kebanyakan aku, coba belajar mulai other centered. Itu akan ngebantu banget. Ya, ada satu kawan gitu ya, waktu itu misalnya dia ngomong, aduh kalau pergi rame-rame sama orang tuh, saya nggak tahu mau ngomong apa kak, kata dia. Jadi saya nggak nyaman, jadi saya akhirnya nggak ikut pergi. Saya ngomong gini, coba kamu pergi sama orang, kamu kalau nggak tahu mau ngomong apa, nggak usah ngomong apa-apa, belajar mendengar. Karena waktu dia bilang, saya nggak tahu saya mau ngomong apa, itu self-centered sebetulnya. Tapi saya bilang coba belajar mendengar. Mendengar itu others-centered. Nah puji Tuhannya dia lakuin. Wah, dan dia terpukau kan, wah ternyata mendengar cerita orang itu menyenangkan ya. Ih bagus kata gue, bagus hati kamu mulai berubah. Other-centered ya. Oh ternyata abis itu nih ya perkara hati nih ya. Kalau satu perkara dikoreksi kamu lembut nanti Tuhan tuh akan terus tuh kebuka. Ya dari situ dia mulai ngasih barang ke orang. Sampai orang lain syok ya. Nggak kayak kamu katanya. Iya dong kayak Yesus. Asik. Gitu ya kalau di kita nanti nggak kayak Esther lagi. Udah kayak Yesus. Kayak Yesus jangan kayak setan ya. Nggak pilih tuh kalian di mana. Ya beda banget kan nih yang kiri nih. Ya kalau iblis tadi kan itu dari Yesaya, I will ya. Aku, lihat Yesus. Ya. Dia bilang di Filipi 2 ya. Bahkan dia melepaskan semua reputasi dia. Ya. Semua orang enggak semua orang harus tahu siapa saya. Capek tahu diketahui banyak orang, oh salah ya. Enggak usah mencari reputasi. Kita menerima reputasi berdasarkan kasih karunia Tuhan. Kalau nggak ada kasih karunia Tuhan itu bisa membunuh kita loh reputasi itu. Makanya lihat bagaimana artis-artis bisa sampai jadi stres, sampai bunuh diri. Karena itu ada beban. Ya, makanya Yesus gak keberatan, no reputation. Ya, biar dia melangkah di dunia tanpa beban. Ya, Tuhan Yesus ya. Ya, bahkan dia mengambil rupa hamba jadi seperti manusia. Itu aja udah turun derajat ya sebetulnya ya. Tapi dia ambil lagi derajat yang paling bawah. Ya kan, dia merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ya, ini adalah gambaran tiada kesombongan. Jadi kalau kamu diminta taat masih awe, sombong. Ya, selesai. Kehendakku masih lebih penting dari kehendak Tuhan. Kehendakku masih lebih penting dari firman Tuhan. Pengertian saya kak masih lebih benar daripada Alkitab. Sombong. Selesai. Ngerti? Ada banyak hal yang muncul di luar akarnya kesombonganmu di hadapan Tuhan. Ya. Siang hari ini kita berdoa, kita perkatakan setiap kesombongan kita cabut dalam nama Yesus. Ya, jangan ada lagi kesombongan. Ya, orang yang sombong tidak akan bertumbuh, ya akan berhenti di satu titik. Next. Alas ya udah jam segini. Tenang yang berikutnya pendek-pendek. Paling panjang emang kesombongan, gengs. Nah ini ya, temennya kesombongan adik kakak ya. Kesombongan tuh biasa diikutin sama ini atau nanti yang abis ini. Keras hati atau tegar tengkuk. Lihat tuh gambarnya tuh, saya suka banget gambar itu ya. Ini Tuhan Yesus ya, ini pembimbing. Ayo, ya pembimbing dorong-dorong, ayo anak PA nggak mau ya. Aduh inilah ya, keras hati dan tegar tengkuk ya. Ini bener loh, ada beberapa gereja bikin ilustrasinya kayak gini dalam berbagai variasi. Ya, saya belum telusuri apa biasa gitu ya, apakah bahasa aslinya menggambarkan itu atau enggak gitu ya. Nah tapi ini ya orang-orang yang tegar tengkuk ya. Nah orang sombong ujung-ujungnya biasanya keras hati dan tegar tengkuk ya kayak orang Israel. Orang Israel ya sombong, ngerasa lebih tahu daripada Tuhan. Kita lihat Yesaya 36, kita buka dengan kebenaran dulu ya.
Aduh, lihat tuh pembimbingnya dalam doa-doanya ya. Dorong, dorong Tuhan. Paksakan Tuhan, paksakan. Nih anak pe anak gitunya. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 26 aja. Sudah dapat? Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, hati yang taat. Oke, nah kebenarannya sebetulnya adalah tegar tengkuk atau hati yang keras itu bukan natur manusia baru, katakan amin. Kenapa? Karena Yehezkiel bilang, aku udah kasih kamu hati yang baru. Ya, hati yang aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Artinya, waktu kita lahir baru, Tuhan udah kasih hati yang taat. Ya, pegang dulu kebenaran itu. Ya. Nah, karena itu kalau kemudian kita jadi keras hati, itu adalah keputusan kita. Ulang ya. Orang yang udah lahir baru, kata Yehezkiel, Tuhan kasih hati yang taat. Jadi kalau tiba-tiba dalam perjalanan rohmu dengan Tuhan kau jadi keras, itu kau yang mengeraskan hati. Ya, bukan gini, saya dari dulu orangnya emang keras Kak gitu. Ya. Kalau udah lahir baru, itu udah gak berlaku sebetulnya. Karena Yeskiel 36 bilang udah dikasih hati yang baru. Itu intimidasinya iblis, itu tipuannya iblis. Ya, tapi kalau kemudian kau benar-benar jadi keras, itu berarti kamu yang mengeraskan hati. Makanya hatimu mau jadi keras atau lembut itu keputusan, bukan bawaan orok. Ya. Wah, kalau namanya memang dari dulu kayaknya lembut hati dari lahir, enggak ya. Keputusan. Setiap kita di sini tuh keputusan. Ya, orang-orang yang kenal kita lama pasti tahu kita berubah. Ya, saya kayak kenal Kak Tania, Kak Laura, saya melihat perubahan mereka loh. Yang cuman kenal berapa tahun gak kita paling 17 tahunan lah ya. Sama lah ya. Ada perubahannya, saya kenal Esther gitu ya. Kelihatan perubahannya ya. Artinya tuh semua tuh berubah di dalam Tuhan. Ya, nggak ada yang tetap gitu kayak gitu, enggak. Mas Toro apalagi berubah banget ya lagi dulu ya. Aduh, ya. Dulu kalau ketemu dengan Mas Toro ya percakapannya sangat minim ya. Cuman, Mas, jangan gitu dong. Mas, selamat hari Sabtu. Iya, udah. Sekarang lihat dia bisa khotbah, gengs, luar biasa ya kasih karunia Tuhan. Karena nggak ada hati yang keras. Selama kita mau dibentuk Roh Kudus pasti bisa. Karena Yeskiel 36. Nah, orang-orang yang keras hati itu nggak akan bertumbuh. Ya, seremnya ini kita lihat Amsal 28. Nah, emang hati itu suka menipu dan pikiran suka menipu, apalagi iblis ya. Berdusta. Amsal 28 ayat 14. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ini kata Amsal ya. Jadi Amsal udah bilang, ingat kalau tadi tinggi hati mendahului kehancuran katanya ya. Mengeraskan hati akan jatuh akan jatuh ke dalam malapetaka. Ya, jadi orang yang keras hati ujungnya tuh nggak mungkin damai sejahtera. Ya. Sebenarnya kan temenan sama sombong ya. Jadi dia pasti konflik batin. Cuman kadang-kadang kita tertipu gini nih. Waktu kita keras hati kayaknya kita tuh kayak orang yang punya pendirian gitu. Kayak orang yang wah hebat gitu. Makin keras, dunia kadang kayak gitu. Ada beberapa kelompok yang merasa oh makin kita keras, makin kita kekeh gitu ya. Wah tandanya dia orang yang berprinsip gitu ya. Ya kalau kamu kekehnya sama firman Tuhan sih ya kamu orang yang berprinsip. Tapi kalau kekehnya sama yang lain-lain itu mah namanya keras hati aja gitu. Ya dan ujungnya akan jatuh ke dalam malapetaka ya. Ayub juga bilang gitu, saya bacain aja ya Ayub ya. Ayub 9 ayat 4 bilang Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Halo amin ya. Waktu kau lagi mengeraskan hati, sangkamu cuman pokoknya
Aku nggak mau nurut yang satu ini udah gitu. Mohon maaf ya, siapa yang akan selamat? Ini perkara serius men. Kadang tuh Tuhan karena nggak kelihatan, ngana jadi semena-mena. Dia tetap Tuhan, tau gak sih? Mau kau hina, mau kau nggak anggap, dia tetap Tuhan, dia tetap penuh kuasa. Ayub bilang, siapakah yang berkeras melawan dia dan akan selamat? Tinggal tunggu waktu aja ya, kalau kata kita mah tanggal main ya. Jadi jangan ya mengeraskan hati. Kadang-kadang mengeraskan hati membuat kita merasa punya tadi ya kenyamanan palsu ya. Misalnya contohnya waktu nggak mau ngampunin. Ya, enggak kak nggak mau ngampunin, pokoknya dia yang salah. Rasanya tuh kayak saya nggak tahu ya itu nggak tahu entah gimana tuh kayaknya rasanya ada kepuasan gitu. Ketika pokoknya gengsi gitu nggak mau kayaknya gue menang gitu. Mohon maaf. Amsal bilang antara petaka atau tidak akan selamat. Nah lu pilih aja antara dua itu. Gak mau ya jangan gitu ya. Karena kadang firman Tuhan itu harus membukakan mata kita bahwa ini perkara seserius itu. Kamu kira nahan-nahan gak mengampuni itu gak apa-apa. Sakit ya. Antara malah petaka atau tidak akan selamat. Ya, gak ngampunin orang tua ya kan. Aduh setiap pulang emangnya kamu gak tersiksa lihat wajahnya gitu. Pengen gitu terus tersisa seumur hidup. Aneh kata saya mah. Harusnya kita masih sejahtera dong kan. Udah ke rumah tuh gitu kan kayak apa kayak gitu. Kayak iklan-iklan kongguan kayak kurang ya gitu ya. Ceria ya aneh kan. Marjan belum lihat ya yang Marjan ya. Jadi aneh gitu, jangan mau ditipu oleh musuh gitu. Bahwa ketika keras hati dikasih pengajaran. Apa yang sering di tengah-tengah kita baptisan Roh Kudus. Keraskan hati. Pokoknya kalau di aliran saya nggak ada kak gitu. Buat apa gitu tahu gak sih? Wong Tuhan bilang ada, sombong ya. Makanya keras hati akarnya sombong. Ya, tapi kalau udah nyampe keras hati, ancamannya udah makin serem, malah petaka atau tidak akan selamat, iya kan? Lebih serem. Ya, kan kalau kesombongan tadi apa mendahului kehancuran. Keras hati lebih konkret ya antara malapetaka atau ketidakselamatan. Maka akhirnya setelah banyak kita lihat orang-orang yang mengeraskan hati terhadap kebenaran-kebenaran akhirnya apa? Berhenti bertumbuh. Yang pusing siapa? Pembimbing habis itu ya. Gimana ya kau udah KD3 tapi kok gak bertumbuh-bertumbuh. Pasti dia mengeraskan hati terhadap kebenaran-kebenaran tertentu. Jangan lihat nih. Ya. Roh Kudus udah narik. Ayo alami dipenuhi Roh Kudus. Enggak mau. Aliran gereja saya gak kayak gitu. Pembimbing tiap malam berdoa ya dalam roh ya. Tuhan penuhi dengan Roh Kudus, penuhi dengan Roh Kudus. Tahu yang dirasain kamu apa? Sakit doang. Semua sakit ya. Pembimbing juga sakit, nangis-nangis ya. Tapi itu loh, kalau ada di tengah-tengah kita, di ruangan ini, di Zoom, ngerasa pemuridan kok membuat saya ngerasa sakit dan tersiksa ya. Keras hati nggak nak? Udah itu aja. Ini nih gambarnya bagus banget. Sakit gak sih ditarik-tarik kayak gitu? Sakit. Coba lemah lembut. Tahu itu kerbau mau dibawa kemana? Bukan penjagalan, bukan. Mungkin ke air yang tenang. Mau dikasih makan. Gak mau, cuman kerasa sakitnya doang. Iya kan? Makanya kalau ngerasa ikut Tuhan kok sakit. Sakitnya tuh bukan sakit pikul salib ya. Kan kalau pikul salib Pak, kuku enak dan ringan. Jadi ada yang dipikul tapi enak dan ringan. Ya, bukan berarti nggak ada kesulitan gitu. Tapi ini tuh sakitnya sakit yang tersiksa banget ya. Ada berapa orang di tengah-tengah kita yang kayak gitu kayak saya sudah tidak sanggup lagi kak dimuridkan. Apa yang membuat kamu tidak sanggup? Ya, apa yang membuat kamu tidak sanggup? Kekerasan hatimu. Kesel ya ngomongnya teh ya. Ngomong. Jadi tadi kalau ada proses-proses Tuhan, sakit banget kak. Rasanya seperti kerbau yang ditarik. Nah kau ingatlah gambar ini sampai akhir hidupmu ya. Berarti lagi keras hati anak ya. Harus menang dari kekerasan hatimu. Terlalu sepele loh mempertahankan apa ya gitu ya. Ingatlah yang Tuhan tuh Tuhan. Lebih mulia yang dia punya itu. Yang ada di bayangan Tuhan tuh lebih mulia. Lepasin ya. Begitu Roh Kudus tarik harusnya pakai cook ya. Jalan aja. Enak. Kau tahan-tahan apa sih esensinya tuh nggak paham memang itu pakai deceptive ya. Our heart is deceptive. Si jahat deceptive ya. Seolah-olah nyaman, seolah-olah
kayaknya lebih enak kayak gini aja. Enggak enak, akan ditarik terus. Karena ingat Tuhan tidak akan melepaskan perkara hati. Ini orang itu gak akan berhenti narik sampai kamu taat atau sampai kamu kabur. Pilih aja. Mending pilih taat. Kalau saya mah kabur, lari dari sini diterkam singa, ya kan? Jadi gak ada pilihan sebetulnya. Saya mendingan taat, dibawa ya sama gembala yang baik kan. Kalau kata Mazmur ya kan, dibawa ke lembah kekelaman. Asik banget. Ada kan di buku PA nanti, makanya kalian PA yang rajin, nanti ada di buku Kekristenan Sejati. Harta-harta yang diperoleh dalam lembah kekelaman. Baru dengar kan, makanya PA-nya yang rajin. Indah itu ya. Saya merenungkan itu berkali-kali ya setelah PA itu sama Ciuli. Bercucuran air mata ya di rumah. Ih, gila ya, bahkan lembah kekelaman aja ada hartanya men sama Tuhan. Ya kan kebayangnya kan cuma rumput hijau, aliran air tenang, bagian lembah kekelaman dilewat, biasa kan? Tahu-tahu engkau menyediakan hidangan aja gitu. Baca dong ya. Pasti itu ada harta ya yang diperoleh ya. Bahkan kalau kata si buku itu kan, itu hanya milik kau dan Tuhan. Karena di lembah itu hanya ada kau dan Tuhan. Gila. Ngalamin sampai ke situ, ini baru diginiin aja udah enggak mau. KD1 pelajaran 5. Aduh, masih jauh teman-teman ya. Bahkan saya ngomong gini lagi pas PA ya. Gila ya, kita kerasa kayak udah tahu, pas belajar gini lagi, masih ada yang lebih dalam lagi. Terus saya ngomong ini, abis ini masih ada yang lebih dalam lagi. Apakah itu Tuhan? Kemarin kan pada ketemu Prophet ya, Prophet Sadu kan. Ada ya manusia model begini? Sekte macam apa ini ya? Kata anak PA saya kan. Ya itu ya Kak, kayak dia ngedengar Tuhan aja gitu, langsung ngomong, terus dia ngomong. Bahkan waktu jemaat ada yang rame dia bilang gini, gitu, listen, kata dia gitu ya. Ada yang modal kayak gitu ya. Terus kebayang gak nanti waktu kita udah nyampe ya, katakanlah di dalam dimensinya Sadu, masih ada yang lebih dalam lagi. Kamu mau berhenti di KD1 pelajaran 5? Sedih loh, asli loh, gue ngomong ini sedih ya. Cuman perkara baptisan air, baptisan Roh Kudus, pasangan hidup, aduh. Sayang cuy, itu bagian-bagian kecil kepada berkat Tuhan yang besar. Perkara hati. Masalahnya bukan pasangan hidupnya, bukan prianya atau wanitanya, selera saya apa, bukan hatimu, sombong, ngerasa pilihanmu lebih bagus dari pilihan Tuhan. Ngerasa kalau ikut Tuhan, kayak gue dibawa ke pejagalan nih, kayak gue mengeraskan hati. Padahal Tuhan mau bawanya ke padang berumput hijau. Jahat sih pikirannya tentang Tuhan. Jangan mengeraskan hati ya. Kita lihat Ibrani 3 ayat 15. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya, jadi firman Tuhan bilang jangan keraskan hati. Kenapa? Karena keputusannya ada di tangan kita. The moment pikiranmu ngomong kerasin, lawan. Yang kali ini kayaknya gak masuk akal. Momen itu kau harus jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Usir. Enyah kau iblis. Ya, gue gak mau mengeraskan hati. Gue mau menurut sama apa yang Roh Kudus bilang. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Menangkan. Gak susah keras hati itu. Cuman tinggal putusan aja. Biasakan. Kadang-kadang mungkin lupa ya ngerasin hati. Dengarkan pembimbingmu, saudara-saudara PA, pemimpin di tengah kita. Ya, ingat kadang-kadang cuman kamu yang tahu, tapi kadang-kadang Tuhan bocorin ke orang lain kan. Tiba-tiba ada yang ngomong, "Dek, Kakak lihat gini. Nah, langsung ya, lembutkan hati. Jangan sombong, jangan keraskan hatimu ya. Ibrani 4 ayat 16. Aduh ya. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, ini kalau situasi lagi sulit ya kan, kondisi lagi sukar, tadi mungkin ada orang yang menyakiti kita ya, responnya jangan mengeraskan hati, tapi hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Saya yakin dalam hidup ini kita punya ya momen-momen kayaknya memang susah banget gitu. Mungkin ada orang-orang yang benar-benar menyakiti kita, ada situasi yang sangat sulit, responnya jangan jadi keras. Ya, ada quotes-quotes gitu ya kayak life apa ya, hidup memperlakukan kamu dengan keras, maka kamu harus jadi lebih keras gitu ya. Jangan, kalau kita hidup memperlakukan kita dengan keras, maka kita datang kepada tahta kasih karunia Tuhan. Ibrani bilang datang supaya apa? Ada kasih karunia. Ya, waktu kita menyadari kasih karunia Tuhan, kita pasti bisa melembutkan hati kita. Ya, nah jadi jangan keraskan hati tapi minta kasih karunia Tuhan. Menang ya dari keras hati dan tegar tengkuk. Saya berdoa di tengah-tengah kita tidak ada murid-murid yang keras hati dan tegar tengkuk dalam nama Yesus. Ya, patahkan dalam nama Yesus. Yang ada lembut hati ya dan rendah hati. Minggu depan khotbahnya ke Esther. Next. Kepahitan. Nah ini ya bitterness, ini mah udah sering dibagiin ya sebetulnya ya di sesi kelepasan ya. Jadi kita cepat saja ya. Perkara hati berikutnya kepahitan. Nah ini temenan sama si kesombongan. Nah, karena orang sombong gampang sakit hati, orang rendah hati nggak gampang sakit hati. Ya keras hati juga temenan sama kepahitan. Nah kepahitan ini banyak variannya ya teman-teman ya. Ini yang suka lolos di sesi kelepasan ya. Kepahitan ini ada yang bitterness ya, pahit ya. Quiet anger, nah, karena quiet seringkali nggak kelihatan. Lalu pasti tanya, ada yang mau diampuni nggak dek? Oh, enggak kak, saya baik-baik aja, saya baik-baik aja. Tapi quiet di sini bitter, pahit sama orang-orang tertentu. Nah itu jangan sampai lolos. Itu perkara hati. Ya kemudian grudge gitu ya, a cherish dislike, ketidaksukaan yang kalian cherish gitu ya. Gimana ya, sakit jiwa orang-orang ini sebetulnya ya. Hate ya, to greatly dislike, gak sukanya gak suka banget gitu kak. Kalau bisa dia tidak ada lagi di muka bumi gitu ya. Resentment, ini kayak dendam ya, a harboring of evil feelings because of an offense ya. Dipelihara, bayangin ya, harbor itu kan kayak dipelihara dalam hatimu. Kau renungkan kebencianmu siang dan malam, sakit. Yang direnungkan tuh jangan kebencian firman Tuhan. Tapi pernah gak ngalamin itu? Waktu kalian benci sama orang, dia kayak muter kayak video. Kata-katanya, terus kejadiannya kayak muter di bayang-bayangan sama kalian. Nah itulah yang harus ditaklukkan. Jaga dengan segala kewaspadaan. Kalau itu udah muncul jangan dinikmati ya. Ayo kita nonton ulang reka kejadian di mana aku disakiti ya. Jangan ya. Bawa sama Tuhan. Nah, unforgiveness, tidak mau mengampuni ya. Tidak mau melepaskan. Ya, jadi identitas makanya nanti akhirnya. Bahkan pengennya menghukum, ya mengambil hak Tuhan buat menghukum itu ya, termasuk juga iri hati, yaitu saya yang nambahin. Nah jadi ini variannya banyak nih kepahitan nih. Ya ada yang kelihatan, ada yang di dalam, ada yang aku baik-baik saja kak, tapi di dalamnya sebetulnya wah disimpan semuanya ya. Nah kita lihat Ibrani 12. Ayat 15. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang ya. Kepahitan itu pasti akan menimbulkan kerusuhan ya. Pertama di hidupmu. Tadi ya kau gak akan pernah bisa peaceful. Boro-boro melihat janji Tuhan ya. Wah udah masuk kantor aja kayak saya tadi kan ketemu Bapak itu pikiran saya udah Tuhan Yesus. Saya udah gak bisa melihat apa itu rencana Tuhan. Belas kasihan jiwa-jiwa boro-boro gitu ya. Karena udah sibuk gitu dengan kebencian ya. Nah dibilang membuat kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ya, ini saya belum pernah survei tapi saya melihat orang yang kepahitan cenderung menceritakan kepahitannya kepada orang lain. Gosip kalau di kantor mah ya satu orang disenggol cerita ke yang lain di kampus ya kan pasti bercerita. Orang yang terluka pasti akan cerita.
Tadi ingat saya bilang apa yang dari hati pasti keluar. Itu tuh nggak bisa di-contain gitu, pasti keluar. Bahkan dibilang di sini kepahitan bahkan mencemarkan banyak orang. Pernah nggak ngalamin orang cerita tentang orang lain yang ngejahatin dia, terus kita jadi ikut-ikutan gak suka sama orang itu. Nah itu kau tercemari ya oleh kepahitan orang lain. Atau jangan-jangan kau jadi pelaku ya, kau cerita ke orang lain akhirnya jadi ikut sebel gitu ya. Nah makanya kepahitan itu menimbulkan kerusuhan. Ini kalau lebih jauh nih nggak dikendalikan dalam jemaat jadi pemberontakan biasanya. Ya makanya kepahitan tuh menang dalam perkara hati ini penting karena dia kalau nggak dibereskan dia bisa jadi yang lain ya. Nah, bagaimana menang atas kepahitan ya? Lukas 11 ayat 11. Apa ya? Yang pertama mah mengampuni ya sebetulnya, itu nanti ditukar urutannya. Menang dari kepahitan mengampuni, tapi kadang-kadang susah mengampuni Kak. Nah kita lihat Lukas 11 ayat 11 ya. Oke, Lukas 11 ayat 11. Kita baca 1, 2, 3. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan ya. Nah, jadi ini bicara soal mindset tentang apa yang terjadi kepada kita. Kepahitan tuh kan pasti ada sesuatu yang pahit ya terjadi di hidup kita gitu. Yang pertama harus mengampuni, tapi kadang-kadang susah mengampuni. Nah, gimana supaya bisa mengampuni? Ini Lukas 11 ayat 11 ya. Mengimani bahwa apa yang terjadi di hidup kita itu baik. Ya, Tuhan baik. Makanya tadi lagunya sebab Tuhan baik ya. Tuhan baik ya. Saya baru mulai bisa mengampuni Bapak pimpinan saya itu ketika saya mengimani bahwa Tuhan Engkau menempatkan dia untuk kebaikan saya. Meskipun saya nggak tahu apa ya baiknya ya, tapi saya mulai perkatakan itu tiap hari. Sampai saya bisa mengampuni. Nah ternyata baik ya akhirnya jadi adeknya kan gue diangkat jadi adek dia ya lumayan dia salah ya. Nah jadi mengimani ya kadang-kadang kita nggak mengampuni karena kita akhirnya malah berburuk sangka kepada Tuhan. Nah itu lebih jelek lagi tuh akhirnya malah nggak bisa lepas sama sekali dari kepahitan ya. Nah teman 1 Petrus 2 ayat 23. Ayat 23. Ini teladan Yesus lagi ya. Oke kita baca 1, 2, 3. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil, ya. Belajar menyerahkan kepada Tuhan, ya. Tadi ya, pengakuan akan kedaulatan Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan. Bukan kamu yang harus ngehukum kok. Ya, makanya tadi rasanya kayak harus bales. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Susah, men. Harus ke dokter gigi dong kan, cabut gitu ya mahal, susah, serahkan kepada Tuhan, ya nanti jadi peaceful, ya percayakan kepada Tuhan. Lihat teladan Yesus, dicaci pun, bayangin ya, gimana ya, Yesus itu kan sempurna ya, jadi waktu dia dicaci itu benar-benar tidak adil lah. Kalau kita dicaci mungkin masih ada benernya juga lah karena kita masih manusia ya mungkin ada aja juga kelakuan kita yang layak untuk dicaci orang lain. Tapi Yesus aja yang sempurna dia bisa let it go ya belajar sama Yesus ya. Kalau enggak ini kakinya keikat kau tidak akan bertumbuh. Kepahitan itu tinggal tunggu waktu dia meledak. Ya kita sering nemuin kayak gitu. Ya jadi enggak Kak, enggak baik-baik aja. Untuk beberapa saat mungkin kayak masih bisa bertumbuh. Tapi di satu titik ingat, ya Tuhan berurusan dengan hati. Dia gak akan lepasin itu. Ya, pasti tiba-tiba ada aja momen. Tiba-tiba kayak Tuhan sengaja gitu loh. Kepahitan yang itu tuh diuel-uel gitu tau gak sih. Apa ini istilahnya kayak dikorek-korek gitu. Nah habis itu tinggal responmu, mau sembuh atau malah akhirnya undur dan mengeraskan hati. Balik-balik aja lah antara itu kesombongan, kerasan hati, kepahitan gitu-gitu ya. Next terakhir nih kekhawatiran. Nah ini penyakit anak sekarang nih.
Overthinking kah? Overthinking. Kekhawatiran. Ya kalau lebih jauh lagi depresi nanti ya. Ini perkara hati juga nih. Hati yang penuh dengan semak belukar ya. Bukan hal baru ya, dari Yesus juga udah tahu kok Tuhan gitu. Ini salah satu yang sering merajai di hati kita ya, kekhawatiran. Nah, kekhawatiran timbul karena kita melihat diri sendiri dan bukan Tuhan. Ya, kekhawatiran itu nanti akan kayak semak yang menghimpit. Ya, dia tumbuh bersama-sama, makanya gitu kan, kayak nggak kerasa. Kalau cuma sedikit dipelihara, kayaknya masih bisa bertumbuh. Tapi kalau udah gede, tahu-tahu imanmu mati aja gitu. Ya, jadi jangan dipelihara. Nih orang tua ya, di sini kan udah mulai punya banyak orang tua ya di tengah-tengah kita. Paling sering kekhawatiran tentang apa? Tentang penghidupan, tentang anak. Kalau di saya dulu ya, karena sering follow IG ibu-ibu ya. Mulai FYP-nya biaya sekolah anak di Jakarta. Oh my God, Tuhan Yesus, bagaimana saya bisa menyekolahkan anak saya gitu ya. Nah itu semak belukar ya. Kata Tuhan ya, kamu ngelihatnya diri sendiri. Siapa ngelihatnya Tuhan? Iya kan? Nah jadi kekhawatiran, kalau kalian sering overthinking, sering khawatir, sering gak bisa lepas, bahkan kadang overwhelm gitu ya sama kekhawatirannya, itu pasti kalian lagi melihat diri sendiri. Ya, bukan lagi melihat Tuhan. Jadi yang pertama jangan melihat diri sendiri. Kalau udah mulai khawatir, kayak saya nih udah mulai khawatir, mulai overthinking, tadi langsung dengan segala kewaspadaan, bawalah ke tahta kasih karunia Tuhan. Saya ini lagi banyak overthinking tentang apa yang akan terjadi setelah bulan Juni ya. Kan Billy mau pergi, terus aduh gue belum dapat beasiswa, belum apa. Wah overthinking sering banget. Apa yang saya lakukan? Mendisiplin pikiran saya. Setiap kali itu udah mulai liar, udah mulai, wah tadi saya bilangnya saya suka banget merencanakan. Jadi sebagai analis emang saya tuh pikirannya sangat aktif ya. Saya yang harus belajar mendisiplin. Tuh kalau udah mulai, wah nanti gimana kalau gini, overthinking tuh gitu kan. What if. Kalau gini gimana, nanti kalau besok mama gak transfer uang gimana, kalau uangku habis gimana, kalau terus dia tuh biasa berentet gitu. Nah itu udah langsung stop, menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan, berdoa. Bisa berhenti, bisa. Ya, jangan direnungkan. Ya, lihat Tuhan. Ya, ada satu anak yang dulu sering overthinking, saya coba bilang kayak gini, kamu berdoa, aduh kok buat berdoa aja saya sampai udah gak tahu mau berdoa apa, buat nyanyi aja saya gak bisa. Kamu tutup mata, kamu pandang salib Kristus. Itu aja. Kamu tutup mata, kamu pandang salib Kristus, saya jamin berhenti itu semua pikiran. Kenapa? Karena waktu kamu lihat salib Kristus, biasanya tuh langsung kan teringat kan darahnya yang tercurah. Wah udahlah gitu, tiba-tiba tuh kayak set gitu. Apa ya, gue tuh mikirin apa ya dari tadi ya, bego banget gitu ya. Nah, jadi bagi yang suka ya mengalami overthinking, jangan di-entertain ya. Ini adalah aset saya Kak, pikiran yang sangat aktif. Bukan ya, harus belajar menaklukkannya di bawah kaki Kristus ya. Ini Matius 6, Filipi 4 sama-sama bilang jangan kamu khawatir ya. Udah ada di firman Tuhan tapi susah dilakukan. Gimana yang bentar lagi mau menikah? Anxious ya, biasa ada aja ya dulu ya kepikiran ya. Bawa ke kaki Yesus. Ya sama, saya juga bawa ke kaki Yesus. Semua ini yang mau sidang, yang lagi apalah, adalah pergumulan-pergumulan biasanya berlanjut jadi overthinking. Menangkan, ya jangan malah jadi dinikmatin, di-entertain, enggak kemana-mana. Ya, menangkan. Nah bagaimana menang atas kekhawatiran? Nih ya tadi saya bilang pandang salib Kristus. Nah ini yang praktikalnya, Ibrani 6 ayat 19. Minta Tuhan bicara tentang perkara itu. Belum Satria. Sebentar lagi ya Satria. Ibrani 6 ayat 19. Ya. Baca dengan kuat ya. Habis ini satu slide lagi terus selesai. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir ya. Belakang tabir ya, oleh karena darah Yesus, sauh yang kuat. Kalau kau lagi overthinking itu biasanya kau lagi gak punya sauh. Ya kan lagi ngelihat diri sendiri kan.
Semua jadi pikirannya diri sendiri. Saya balik, makanya dia berteman dengan si kesombongan. Apa yang harus dilakukan? Masuk ke dalam hadirat Tuhan, minta Tuhan bicara sesuatu tentang perkara itu. Ya, karena waktu Tuhan bicara, iman timbul dari pendengaran akan firman. Ya, dari ada iman, ada pengharapan, kau punya sauh yang kuat. Di sini yang kuliah ya, mungkin lihat berita, wah orang di PHK, cari kerja susah. Minta Tuhan bicara sesuatu. Nah, saya baru semester 4 Kak, semester 6, berdoa dari sekarang. Ya, Tuhan bicara sesuatu. Supaya apa? Supaya kau ada yang bisa dipegang. Ya, yang mencari pasangan hidup ya, mungkin overthinking kadang-kadang ya. Minta Tuhan bicara sesuatu. Banyak macam-macam. Apa dalam semua perkara? Keluarga, luka gak beres-beres di keluarga. Pernah minta Tuhan bicara gak? Atau untuk yang lain Tuhan bicara, visi kamu minta, kerjaan kamu minta, untuk keluarga kamu berjuang dengan kekuatanmu sendiri menyelesaikan masalah. Ya gimana? Ya pasti overthinking. Ya minta Tuhan bicara sesuatu. Ya itulah sauh yang kuat. Kita tuh gak kuat, kita tuh bukan sauh yang kuat, wong kita darah dan daging. Ya kan? Kena angin dikit juga. Enggak sih, enggak kena angin dikit ya. Itu Fiona waktu kuliah ya, kena angin dikit gitu ya. Terangkat payung karena hujan gitu ya. Kita nggak ada yang punya sauh yang kuat. Apa sih sauh yang kuat? Uang. Uang sekarang bisa hilang cepet. Karena investasi bodong, karena dirampok, karena penipuan. Klik poin BCA, nggak boleh sebut ya. Klik poin ya. Uang bisa hilang, koneksi bisa hilang. Ya kan? Apa sauh yang kuat di hidupmu? Masih mau mengandalkan yang lain? Ya, makanya goyang terus. Ya, enggak jejek-jejek gitu. Ya, pegangnya Tuhan. Nah, yang kedua ini penting nih. Ubah topik percakapanmu. Ya. Ini ya, kalau udah pada baca kitab Ayub itu 42 pasal. Cerita Ayub kehilangan apa ya, semua yang cerita kalian dengar waktu sekolah minggu itu cuma 3 pasal. Ya, pasal 4 sampai pasal 42 ngapain Kak? Ya itulah ya. ngeluh itu kayak para filosofer berdebat aduh capek, pengen cepat selesai, riweuh gitu ya. 4 sampai 42 tuh berarti 30 berapa pasal tuh? 38 pasal. Ayub dan 3 sahabatnya, apa 4 3 ya? 3 ya, dengan 3 sahabatnya itu saling nggak tahu ngapain gitu. Bersahut-sahutan gitu ya. Mending gak usah kayak Kidung Agung gitu ya, saling memuji. Ini mah gak tahu gitu ya, mereka tuh ini ya gak tahu mempercakapkan apa gitu. Ayub mengkritik Tuhan, terus nanti temannya mengkritik Ayub. Balas lagi mengkritik Tuhan, mengkritik temannya, saling mengkritik ya. Makanya nih hati-hati nih anak-anak hukum ya, debaters ya, kita harus tahu dalam hadirat Tuhan di titik apa kita harus hanya diam dan tidak mengkritik Tuhan ya. Ya, waktu kita berhenti mengkritik Tuhan, mengkritik keadaan, mengkritik keluarga, mengkritik apa. Terus itu kau percakapkan setiap hari ya. Mungkin kalau sama saudara PA enggak, takutnya nanti dilaporin ke pembimbing. Tapi begitu nyampe di kantor, ternyata ya waktu nyampe ke kampus, ada ya geng tempat saling menumpahkan sampah gitu ya. Hati-hati. Selama kau gak ubah topik percakapanmu jadi iman, jadi janji Tuhan, overthinking terus. Pasangan hidup nih ya, ketemu sama orang kampus, ngobrol, balik lagi ke yang, aduh gue baru putus, oh ya gimana, pasti ada overthinking lagi. Ya coba bergaulnya dengan anak-anak J4 ya. Gimana ya Kak, aku belum punya pasangan hidup, beriman deh, berdoa. Kakak berdoa buat kamu Tuhan Yesus, wah langsung overthinkingnya hilang gitu ya. Tentang hari depan ya, kalau ngomongnya terus tuh, aduh berita PHK kayak gini terus ya, iya nih nanti gimana, aduh keluarga gue mah kayak gini, iya sama gue juga takut gini. Ya gak akan berubah, itu kayak Tuhan lagi naruh benih sama kamu dicabut lagi. Makanya di sini sering dibagiin hati-hati dengan pergaulan. Seringkali perkara hati gak beres-beres karena salah bergaul. Ya, coba ceritanya tuh sama orang yang beriman, sama saudara PA ya. Ya gue juga takut tapi kita berdoa yuk. Ih keren banget kayak kita dulu ya Teh. Tiba-tiba memuji pertemananku yang sehat ya dengan Esther Eva Solina dan teman-teman yang lain dulu. Bener loh kita dulu kayak gitu loh. Kita kan tukang kritik pemerintah ya. Kritik terus ya gitu. Yuk kita berdoa yuk buat pemerintah, kita berdoa nangis gitu. Adakah pertemanan seperti itu? Ada di muka bumi ini ya. Ada ya. Jadi cari
Kenapa? Karena ini juga nentuin nih, teman-temanmu membangun imanmu atau malah mencabut imanmu ya. Rese banget sih di tempat lu mau berpasangan harus berdoa dulu. Cobain dulu aja kali, kalau nggak cocok putus. Semua orang juga kayak begitu. Saya kan bukan semua orang. Terima kasih, mohon maaf, assalamualaikum gitu ya. Iya, anak-anak Tuhan tuh harus dengan tegas bilang, sorry, gue memang bukan semua orang. Sorry, imamat yang rajadi. Amin, anak raja tadi. Mana ada anak raja pacarannya gonta-ganti ya. Ada sih yang kayak gitu. Terus sekarang udah gak di kerajaan kan. Iya, perkara hati. Iya, nggak siap untuk perkara besar. Nggak siap, nggak bisa. Nggak bisa menampung yang lebih terhormat, yang mulia. Karena gaya hidupnya nggak mulia. Ya, makanya tadi nggak apa-apa. Oh, rese banget nggak apa-apa emang rese. Berkat Tuhan soalnya, mulia. Sadu, salah ya. Dan ada lagi yang lebih besar ya. Bener loh, saya tuh merenungkan itu kan kayak, gila ya masih ada yang lebih dalam lagi ya. Wah kita sih belum ada apa-apanya, gue aja belum nyampe gitu kan, masih jauh gitu. Wah lebih sungguh-sungguh. Ya iblis kadang-kadang nipunya gitu, udah lalu udah sungguh-sungguh kali PA seminggu sekali. Orang lain juga gak kayak gitu, berlebihan sekali sekarang kamu mau memuridkan. Itu tipuan-tipuan iblis, lowong itu yang lebih dalam. Ya abis ini kan kita mikir lagi, abis memuridkan loh ada lagi. Yang bergerak bersama Tuhan. Habis bergerak bersama Tuhan, ada sadu, kembali sadu. Bangsa-bangsa, kalian tuh kalau doa bangsa-bangsa emang gak konslet gitu, saya mah gak konslet dah. Kalau begitu bangsa-bangsa gitu ya, kayak gimana ya Tuhan ya, terus waktu itu kan kita ke Korea, ini ya bener ya di hati saya selama saya di sana dengan Mita tuh, ya gue teh ngapain ya, kayak tahu gak sih otak saya tuh gak bisa nangkep, cuman bisa ngikutin Roh Kudus aja sembari pas pulang tuh, apa ya itu teh, sampai sekarang saya masih suka merenungkan itu, apa ya, apalagi ya dengan bangsa-bangsa tuh kayak gimana ya Tuhan, makanya waktu sadu gitu kan itu kayak, oh contohnya kayak gitu kan, terus udah kayak gitu, wah masih jauh ya gitu, jadi masih banyak, makanya tadi aduh berhenti di KD1 bab-bab tersebut ya, diulang lagi ya. Ada lagi nanti ganjalan berikutnya KD3 perpuluhan. Nah, udah apal divisi pemuridan ya kan. Ya pemuridan aja bisa jadi ganjelan, nanti PI aja bisa jadi ganjelan. Aduh itu tuh masih, men semata kaki ya sebetulnya ternyata ya. Yang dulu kita kira waduh Tuhan ini sudah tenggelam dalam Tuhan. Semata kaki mohon maaf ya. Bahkan kan sampai kekekalan gak akan ada habisnya ya Tuhan tuh ya. Nah jadi balik nih, ubah percakapan, berhenti mengkritik kondisi, berhenti mempertanyakan why Lord. Ya Ayub, saya ingat tuh Ciul itu bagiin, Ayub itu di kitab itu entah berapa kali bilang, kenapa? Kenapa Tuhan? Sampai 38 pasal, ngabis-ngabisin pasal aja kan. Coba kalau misalnya sampai pasal 3 terus langsung pasal 42 gitu ya kan. Mantap gitu ya. Tapi enggak, kalau kata Pastor Indri supaya kita bisa menumpahkan ya perasaan kita kepada Tuhan, enggak apa-apa ya. Next. Nah oke, jadi kalau kita lihat semua yang tadi ya, semua perkara hati itu enggak ada yang sepele. Dunia mengajar kita menyepelekan itu. Ya, sakit hati jangan digede-gedein. Makan aja. Udah biasa. Enggak akan ngajarin ngampunin dunia, enggak. Biasa aja, bukan lu orang paling menderita di muka bumi ini, telan aja. Ya. Disepelein, keras hati, oh gak apa-apa, lu orang berprinsip berarti, harus keras emang. Apalagi di Indonesia harus keras, nah ya pahit, gak apa-apa semua orang juga pahit kok gitu kan. Padahal kalau kita lihat firman Tuhan, itu semuanya perkara serius. Ingat ya di luar 4 ini masih banyak yang lain. Jadi terus dimuridkan ya. Nah jadi ini perkara yang serius dan perkara yang merusak. Makanya kenapa harus menang dari perkara hati. Jangan tunggu dia muncul, jangan tunggu dia jadi buah. Waktu kau mendeteksi, ingat tadi ayatnya apa? Dengan segala kewaspadaan. Pasti mau ke depan. Oh, mohon maaf, ada intermezzo ya. Gak apa-apa kalau dia mau berjalan-jalan asal tidak ini. Oh, Friskanya diajak kok ya nggak apa-apa Fris. Lembutkan hati Fris, lembutkan hati. Mungkin ada perkara hati ini Fris. Perkara hati apa yang sedang Tuhan bentuk di hidupmu dengan nemenin Satria ya.
Nah, sampai mana tadi? Oh, ini perkara yang serius dan destruktif ya. Tadi kalau kita lihat ujungnya malah petaka, kehancuran. Makanya kita harus menangkan sedini mungkin, disiplinkan diri kita. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Begitu mulai muncul aku langsung potong. Ya. Nah, jadi kita harus pilih hidup dengan firman. Kita lihat Maleakhi 3 ya. Nah, perkara hati itu bisa tersembunyi ya. Orang nggak tahu, pembimbing nggak tahu, bukan karena pembimbing kurang pengurapan ya. Tapi memang kadang-kadang ya tersembunyi aja, kadang kita aja juga nggak tahu gitu kan. Tapi Tuhan tahu. Nah, ini alasan ya kenapa poster kita hari ini tentang orang yang sedang memurnikan emas. Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4 kita beriringan. Beriringan. Nikahannya ini nih Andrew sama Eva udah kebayang-bayang. Padahal masih bentar lagi ya. Oke, 1 sampai 4 bergantian ya, saya dulu ya. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya, amin ya. Kayak ini ya, kayak khotbah di bangsa-bangsa, ada yang bacanya pakai bahasa Inggris, ada yang nggak tahu pakai bahasa apa masalahnya. Oke, ya. Nah, perkara hati itu ya, waktu saya renungkan, saya Tuhan sampaikan ayat ini gitu ya. Tuhan di musim ini akan membersihkan setiap kita. Ya, seperti proses pemurnian logam. Ya, ini ada berapa orang nyampein message-nya sama gitu. Kemarin katanya di doa, Ririn juga ngomongin hal yang sama di doa gitu ya. Jadi tentang pemurnian Tuhan atas hidup kita. Ya, mungkin sampai ke kedalaman-kedalaman yang tidak terlihat ya di sini ya. Dan di sini dibilang Tuhan akan mentahirkan seperti emas dan seperti perak ya. Emas itu ditahirkannya pasti di dalam api ya. Dalam proses. Ya, tapi itu yang membuat si emas itu murni. Dan emas yang murni harganya tentu lebih mahal ya Bapak Ibu ya. Hidupmu tuh mahal gitu. Tuhan menciptakan setiap kita mahal. Dan di dalam setiap kita itu ada apa ya, potensi-potensi yang Tuhan simpan. Dan itu hanya bisa keluar ketika kau dimurnikan. Ada berkat-berkat yang besar. Ini udah banyak yang bagiin ya dari tahun kemarin rasanya, bahwa Tuhan tuh akan bawa setiap murid-murid Tuhan untuk berkat-berkat yang besar. Ya, tapi itu hanya akan bisa kita emban ketika tampungannya siap. Ya, dan itu bicara hati. Waktu kita bicara kapasitas, itu bicara hati. Kapasitas bukan bicara skill, kapasitas bicara hati. Karena kalau kau punya hati, kau bukan cuma akan dapat skill, kau dapat pengurapan. Diulangi, kalau kau punya hati, kau punya skill, dan kau punya pengurapan Tuhan. Ya, siapa yang sedih lihat Indonesia hari-hari ini? Saya, ya. Saya sering ya di khotbah, gak boleh nangis. Pakai ayat itu kan, sebab seluruh dunia menanti-nanti saatnya anak-anak Tuhan dinyatakan. Ya, di dalam hidupmu, di setiap kita nih ada emas yang murni yang Tuhan taruh. Tapi itu hanya bisa keluar kalau dimurnikan. Dan untuk memurnikan itu Tuhan harus koreksi hati kita. Tuhan gak puas hanya dengan behavior yang kelihatan baik. Saya PA, saya gak membuat kerusuhan, saya gak ini, saya gak mencuri, saya gak, bukan itu. Hati yang seperti Kristus, lemah lembut dan rendah hati. Saya juga banyak yang masih dikoreksi sama Tuhan. Ya, lemah lembut dan rendah hati. Kadang kita ngerasa di aspek ini udah Tuhan, lalu Roh Kudus dengan rendah hati bilang, yang ini belum. Oh iya ya Tuhan ya gitu ya. Udah Tuhan, sama orang yang ini kok kamu sombong?
Roh Kudus tuh tahu kedalaman hati kita. Ya, kamu kalau sama anak PA lembut, sama Satria kok enggak? Oh my God, kata gue ya Tuhan. Ini nih mana anak itu kok hilang dia ya. Aduh, itu tuh api pemurnian saya tuh. Ya, wah Tuhan bongkar ya. Apa yang saya kira saya udah baik-baik aja. Gitu punya anak, wow. Tuhan Yesus Raja Damai ya. Ternyata banyak ya. Ada kepahitan, ada kesombongan, ada apa? Ada ambisi-ambisi pribadi yang masih saya simpen. Oh, disikat sama Tuhan. Ingat, Tuhan mampu membuat settingan untuk memurnikan hatimu. Setiap orang settingannya beda, makanya ada yang di apinya di keluarga, ada yang di kantor, ada yang mungkin sendirian gitu ya, ada juga yang kayak gitu beda-beda, ada yang mungkin sama pembimbing gesekan terus, sama saudara PA, macam-macam. Tapi ingat tadi apa, semuanya mengenai perkara hati, ada yang mungkin tentang pasangan hidup, yang udah berkeluarga, halo amin, ya kan, mungkin dengan pasangannya. Ya, di musim ini saya yakin Tuhan akan memurnikan kita. Kenapa? Karena ini bicara proses pendewasaan. Ya, di dalam Tuhan. Kita nggak puas dengan orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang menjadi Kristen gitu ya, enggak. Kita mencari pahlawan-pahlawan Tuhan yang kuat. Dan itu bicara dewasa. Nggak ada ya anak segede Satria jadi pahlawan ya. Aduh kesian di medan perang baru gitu ya. Dia udah jatuh kan. Enggak, kita bicara putra-putra Allah. Orang-orang yang memerintah. Ya, itu bicara kedewasaan. Kita mau nggak, sadar nggak kita waktu kita dimuridkan, ini bukan lagi kita lagi main-main PA-PAan nih. Setiap minggu ada PA, enggak. Kalian lagi dipersiapkan nih jadi putra-putra Allah. Ya akan memerintah dengan Tuhan. Di gunung-gunung Tuhan. Apa tuh gunung-gunungnya? Pasti nggak datang Pergap minggu pertama. Oh salah ya, nggak kayak datang ya. Ya Seven Mountains ya, di gunung-gunung Tuhan. Ada kayak saya pemerintahan, saya nggak tahu di mana Kak. Nah makanya beresin nih perkara hati. Supaya kau bisa masuk. Ya menjadi dewasa. Kita lihat Malaki 4. Ini Malaki 3 kan, kita lihat Malaki 4. Ayat 1 sampai 3. Saya bacain ya. Sama nih bicara hari Tuhan. Kalau ingat di J4U dibagikan, ini udah hari Tuhan. Menjelang akhir dari akhir zaman kan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ya, firman Tuhan semesta alam. Hari Tuhan datang seperti api. Bagi emas-emas murni, we love fire. Siapa yang terbakar? Jerami sama gerabah. Bukan gerabah ya, orang-orang gegabah ya. Tapi mas-mas murni, fire, welcome. Familiar sekali rasanya, anget. Oh kan kemarin ya diproses bareng ya kita ya. Diproses yang mana? Oh lu api yang waktu itu ya pernah. Oh lu pemurnian dari kesombongan, oh ya gue juga pernah ya. Halo fire, bagi mas-mas tuh fire tuh sahabat men. Makanya Sadrak Mesak Abednego mau dilempar ke dapur perapian, hayu mangga. Kayak kenal dapur perapian kata Sadrak Mesak Abednego ya. Tapi buat orang-orang yang dihakimi, yang fasik, yang gegabah, habis. Ya, sadarkah kita waktu kita dimurnikan Tuhan, kita lagi dipersiapkan buat hari Tuhan. Tahu di hari itu apa yang terjadi? Coba renungkan ayat ini baik-baik. Ya, orang-orang benar akan bangkit, bersinar, menginjak-injak orang fasik. Di hari itu yang bertahan apa? Bukan prestasi kita, bukan jabatan kita, bukan IPK kita. Perkara hatimu yang murni di hadapan Tuhan. Itu yang membawamu akan ngalamin ayat 2 dan 3. Ya, saya bukan bilang abis ini gak usah belajar, gak usah apa, bukan. Taruh di bawah kaki Kristus. Sadari, jangan jadi sombong. Itu semua harus dipakai oleh Tuhan untuk agenda-agenda Tuhan. Ya, bangsa ini butuh banyak orang. Pemusik? Ya, bangsa ini butuh, bangsa ini menanti-nanti. Doa kita tetap sama ya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kita akan melihat dari tengah-tengah murid-murid Tuhan
Kita yang bangkit, amin. Tadi ya, sinar surya kebenaran. Ya, yang menyinari, ya kata orang-orang Indonesia gelap. Mana anak-anak Tuhan ya? Kita yang akan menyinari, amin. Siap dimurnikan oleh Tuhan? Siap Satria dimurnikan oleh Tuhan? Mikir-mikir, harus diajar lagi nanti. Yuk kita angkat sebuah pujian ya.